Anda membawa ini pada diri sendiri. Di atas sedan naga darah tombak emas, Timo berdiri sendiri saat dia dengan dingin melihat keempat True Lord Ranks. Permaisuri Qin, Master Istana Pedang Qin, dan kedua tetua semuanya waspada terhadap wakil Patriark Agama Darah Besi. Timo, jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku pasti tidak akan menjadi lawanmu. Jangan salahkan kami karena menggertak Anda dengan lebih banyak orang. Mata penatua pertama Istana Pedang Qin yang berambut perak berubah tajam. Dia adalah yang terkuat dari 4 True Lord Ranks dan dia jelas merupakan perlawanan utama melawan Timo. Namun, yang pertama menyerang adalah Master Istana Pedang Qin. Penghancuran kembar Pedang Qin. Master Istana Pedang Qin memegang Qin dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengendalikan pedang terbang. Kiyu. Pedang terbangnya bersinar dengan cahaya 3 warna saat itu menciptakan hujan sinar pedang yang terus-menerus. Pada saat yang sama, suara gemuruh kuda datang dari Qin-nya, menjadi kekuatan energi mental yang menyerang Timo dalam upaya untuk mengalihkan perhatiannya. Pedang menghentikan langit dan bumi. Tetua pertama Istana Pedang Qin yang berambut perak melompat turun dan menebas ke arah Timo. Pada saat itu, pedang Elder pertama berambut perak berubah menjadi garis perak, dan itu dipenuhi dengan niat seorang raja. Apa yang lebih mendalam adalah bahwa serangannya sangat selaras dengan Master Istana Pedang Qin. Kombinasi keduanya seperti yin dan yang, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih besar dari True Lord Ranks biasa. Kombinasi yang sempurna, Permaisuri Qin dan tetua pertama keluarga Liu berseru. Mereka tidak berpikir bahwa Master Istana Pedang Qin dan penatua pertama akan dapat bertindak begitu cepat. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Timo tetap dingin. Weng, benda logam di lengan kanannya tiba-tiba melebar menjadi roda hitam perak, yang berputar dan berkilauan terang. Merusak. Roda hitam perak Timo berputar dengan cepat, menciptakan cahaya yang menyilaukan saat dia terbang menuju penatua pertama yang berambut perak. Tetua pertama Istana Pedang Qin tidak menyerah, jadi mereka langsung bentrok. Su, roda pemintal menabrak sinar pedang dan menghancurkan serangan tetua pertama berambut perak. Ding, su, roda hitam perak yang berputar cepat menghantam pedang Qin Sword Palace First Elder, menciptakan percikan api. Pedang ilahi perak mistikku. Tetua pertama berambut perak berteriak saat roda hitam perak dengan cepat menebas senjatanya. Hanya dalam waktu singkat, pedang tetua pertama, yang hampir mencapai tingkat spiritual tingkat tinggi, memiliki goresan kecil di atasnya. Ding! Keduanya mendorong satu sama lain, dan penatua berambut perak terbang keluar dan hampir batuk darah. Roda cahaya dan kegelapan. Pangkat tuan sejati lainnya, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ding! Roda cahaya dan kegelapan berputar, menjadi perisai yang bertabrakan dengan pedang terbang Master Istana Pedang Qin. Selanjutnya, roda cahaya dan kegelapan berputar cukup cepat, bahkan saat bertahan, sehingga merusak pedang terbang Qin Sword Palace Master juga. Master Istana Pedang Qin mendengus dan hampir membiarkan pedang terbang itu jatuh ke tanah. Sua, setelah menyelesaikan semua ini, senjata Timo dengan rambut berwarna darah berubah menjadi lengan mekanik. Pertukaran antara 3 True Lord Ranks hanya berlangsung beberapa napas dan perbedaan kekuatan sudah terlihat. Serangan kombinasi sempurna dari Qin Sword Palace First Elder dan Qin Sword Palace Master dengan mudah dibubarkan oleh Timo, yang hanya terluka sedikit. Timo ini sangat kuat. Dia pasti layak bertanggung jawab atas agama darah besi. Luka berdarah tertinggal di tetua pertama berambut perak, dan laju napasnya bertambah cepat. Di bengkel bawah tanah, Zhao Feng dan Master Tiegan sedang menyelesaikan langkah terakhir. Itu akan selesai dalam 1 jam. Sebagian besar fokus Zhao Feng adalah menempa, tetapi dia juga memperhatikan pertempuran di luar. Kekuatan tempur Timo dan roda cahaya dan kegelapan menggerakkan Zhao Feng. Orang harus tahu, kultivasi Elder pertama berambut perak itu dekat dengan puncak True Lord Rank dan, dikombinasikan dengan Qin Sword Palace Master, serangan mereka cukup untuk mengancam puncak True Lord Ranks yang sebenarnya. Namun pukulan kuat seperti itu dengan mudah diblokir oleh Timo, dan dia masih berada di atas angin. Serang bersama. Peringkat Timo dalam 3 ahli terkuat di negara besar. Mungkin hanya Grand Elder Longmu yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Sosok sempurna Permaisuri Qin terbang di udara. Kiyu, kiyu, kiyu. Pita berwarna pelangi, lebih dari selusin yard panjangnya, terbang di sekelilingnya saat mereka mencoba untuk membungkus Timo. Pada saat yang sama, penatua pertama keluarga Liu, guru Istana Pedang Qin, dan penatua pertama Istana Pedang Qin menyerang Timo dari arah yang berlawanan. Ledakan. Bam-bam. Zhao Feng dan Master Tiegan merasa gemetar luar biasa, tetapi dengan bantuan Timo dan sedan naga darah tombak emas, lebih dari 90% serangan diblokir, atau susunan pelindungnya akan rusak sekarang. Zhao Feng, wakil patriark mungkin tidak bisa bertahan lama melawan keempat True Lord Ranks itu. Master Tiegan sedikit khawatir. Dia adalah asisten kali ini, jadi dia punya lebih banyak waktu dan energi untuk menonton pertempuran di atas. Timo mulai bertahan,
menyerang semakin sedikit. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksa berbagai hal sebelum tersenyum tipis, tidak perlu khawatir. Meskipun wakil patriark di atas sedan naga darah tombak emas bersikap defensif, Zhao Feng menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda panik atau ketakutan dalam ekspresinya. Saya mengerti. Wakil patriark melindungi bengkel bawah tanah, jadi dia harus bersikap defensif. Jiang Sanfeng menyadari, bukankah ini berarti bahwa wakil patriark tidak takut pada keempat peringkat tuan sejati itu bersama-sama? Dai Ye terkejut. Rumor mengatakan bahwa patriark saat ini sakit dan semuanya dijalankan oleh wakil patriark. Bagaimana metode Timo dapat diukur dengan akal sehat? Dia adalah pemimpin agama darah besi, yang melawan kekaisaran, keluarga Liu, dan istana pedang Qin. Pelanggaran dari 4 True Lord Ranks menjadi semakin marah. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan pertempuran wakil patriark. Tanpa menggunakan garis keturunan mataku dan beberapa kartu tersembunyi, akan sulit bagiku untuk mengalahkannya secara langsung. Meskipun Zhao Feng hanya melihat sekali atau dua kali, dia tahu situasinya lebih baik daripada orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa Timo melindungi bengkel, dia mungkin bisa mengalahkan keempat True Lord Ranks bersama-sama. Sepertinya kemungkinan membunuh Zhao Feng hari ini akan sangat kecil. Permaisuri Qin tidak bisa menahan perasaan pahit. Serangan terus-menerusnya dengan mudah diblokir oleh Timo. Ekspresi dari 3 True Lord Ranks lainnya sungguh-sungguh. Kekuatan wakil patriark sangat besar, dan roda cahaya dan kegelapannya sangat merepotkan, merusak senjata mereka dengan mudah. Meskipun kita tidak bisa membunuh Zhao Feng, setidaknya kita bisa mengganggu penempaannya. Dari kelihatannya, dia membuat roda cahaya dan kegelapan kedua. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Master Istana Pedang Qin mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan. Pangkat tuan sejati lainnya melepaskan indera spiritual mereka dan melihat situasi di bengkel. Bentuk dari apa yang sedang dibuat Zhao Feng tampaknya adalah roda cahaya dan kegelapan kedua. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Tidak heran mengapa wakil patriark agama darah besi menjaga tempat ini. Penatua pertama berambut perak mendengus dingin saat dia mulai dengan sengaja mengarahkan serangannya ke bengkel bawah tanah. Tercela, ekspresi Timo berubah secara dramatis saat dia memanipulasi roda cahaya dan kegelapannya untuk memblokir serangan penatua pertama berambut perak. Namun, 3 True Lord Ranks lainnya juga mengarah ke bengkel. Ledakan, penempaan bawah tanah bergetar hebat dan hampir jatuh. Pangkat tuan sejati ini terlalu tak tahu malu. Master Tiegan mengutuk keras. Namun, berada di sisi yang berlawanan, mereka jelas tidak ingin melihat roda cahaya dan kegelapan kedua. Zhao Feng, jika kamu tidak memikirkan sesuatu, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Tuan Tiegan menghela nafas. Penempaan bawah tanah tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa napas. Timo, yang berada di sedan naga darah tombak emas, juga tidak berdaya. Meskipun dia tidak takut dengan 4 True Lord Ranks, dia tidak bisa menghentikan kekuatan yang tersisa dari pertempuran untuk mempengaruhi bengkel bawah tanah. Selain itu, musuh sengaja membidik bengkel sekarang. Huff, Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak bersikap mudah padamu. Suara dingin, penuh dengan niat membunuh, terdengar di udara, dan hati keempat True Lord Ranks tiba-tiba terasa dingin. Itu suara pemimpin bab. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berseru dan melihat ke atas. Sua, seorang pemuda berambut biru telah muncul dengan embusan angin dan kilat di atas 4 True Lord Ranks. Zhao Feng, ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Wakil patriark terkejut tetapi menyesal. Proses kerajinan Zhao Feng dihentikan. Permaisuri Qin, Master Istana Pedang Qin, dan 2 pangkat tuan sejati lainnya penuh dengan keterkejutan dan kewaspadaan. Mereka hanya melihat pergerakan angin petir Yuan Qi. Zhao Feng tampaknya menjadi bagian dari angin dan pencahayaan. Cepat mundur, kami tidak memiliki peluang untuk menang melawan Zhao Feng dan Timo jika digabungkan. Suara mendesak Qin Sword Palace Master terdengar. Mundur, keempatnya tidak ragu sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Timo sendirian, dan sekarang ada tambahan Zhao Feng. Mereka hanya bisa melarikan diri. Zeze, meskipun kita tidak bisa membunuh Zhao Feng, setidaknya kita menghentikannya dari membuat roda cahaya dan kegelapan. Penatua pertama keluarga Liu mencibir dengan dingin. 4 True Lord Ranks melepaskan indera spiritual mereka ke bengkel bawah tanah. Namun, begitu indera spiritual mereka mendekat, itu dibakar oleh aura dingin dan gelap. Seluruh bengkel bawah tanah dipenuhi dengan api yang gelap dan suram. Tidak hanya perasaan spiritual dari 4 True Lord Ranks yang gagal untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka hampir terluka. Mereka tercengang keberadaan mengerikan yang tidak diketahui seperti apa yang ada di dalam bengkel. Pembantaian, aura menakutkan di dalam bengkel bawah tanah hampir melukai indera spiritual dari 4 True Lord Ranks. Situasi telah berbalik dalam sekejap mata. Zhao Feng tidak di bengkel lagi. Dia telah muncul di atas 4 True Lord Ranks.
Penempaan bawah tanah ditutupi lapisan kabut gelap dan tidak ada yang bisa dilihat, yang sangat aneh. Hal seperti itu membutuhkan kultivasi setengah langkah Origin Core Realm setidaknya. Ekspresi Permaisuri Qin berubah secara dramatis. Dia tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang ada di bengkel. Dia mulai menyadari mengapa tuannya menyuruhnya untuk mencoba menyelesaikan perselisihan antara dirinya dan Zhao Feng. Mundur dengan cepat. Zhao Feng ini tidak seperti kelihatannya. Siapa yang tahu ahli seperti apa yang ada di belakangnya? 3 True Lord Ranks lainnya mulai melarikan diri dari Istana Tiegan. Kau ingin lari? Hehe, terlambat. Gelombang kuat angin dan kilat turun. 4 True Lord Ranks merasa mati rasa, dan kecepatan terbang mereka melambat 20 atau 30%. Penatua pertama Istana Pedang Qin adalah yang paling tidak terpengaruh karena kultivasinya adalah yang tertinggi. Pada saat itu, Wind Lightning Yuan Qi di dekatnya seperti tornado yang mengamuk yang menyelimuti 4 True Lord Ranks. Sungguh energi mental yang kuat. Mata wakil patriark agama darah besi menyala. Kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak melambat saat dia melanjutkan pengejarannya. Ketika Zhao Feng muncul, api yang mengamuk di hati Timo akhirnya dilepaskan. Dia tidak takut dengan keempat True Lord Ranks yang diberikan kekuatannya, tetapi dia dipaksa untuk bertahan, yang membuatnya sangat tidak puas. Tebasan rotasi terbang terang dan kegelapan. Roda cahaya dan kegelapan mulai melaju kencang saat berubah menjadi pisau berputar yang menarik perhatian. Roda cahaya dan kegelapan berbentuk bilah melintas di udara seperti kilat. Arg, penatua pertama dari keluarga Liu, yang hanya terbang 100 yard, dipotong menjadi 2. Dia tidak berpikir bahwa roda cahaya dan kegelapan memiliki jarak yang begitu jauh. Karena Timo dipaksa untuk bertahan lebih awal, banyak dari keterampilannya tidak digunakan. Sekarang dia tidak terkendali, dia langsung menunjukkan kepada semua orang kekuatannya dan kekuatan roda cahaya dan kegelapan. Pada waktu bersamaan, serangan angin petir berderak. Sosok berambut biru melintas di udara saat bilah angin dan kilat terbentuk. Meretih. Bilah angin dan kilat menebas udara dengan suara guntur. Kecepatan dan kelincahan Zhao Feng adalah yang terbaik di antara para tuan sejati yang hadir, dan dia muncul di belakang Master Istana Pedang Qin dalam sekejap. Jangan! Master Istana Pedang Qin berteriak saat wajahnya memutih dan tubuhnya mulai mati rasa. Weng! Bilah angin dan petir menurunkan aura destruktif saat merobek pertahanannya. Normal True Lord Ranks tidak memiliki kesempatan untuk melawan kecepatan mengerikan dan serangan kuat Zhao Feng. Wajah Master Istana Pedang Qin dipenuhi dengan ketakutan, dan di dalam matanya memohon dan tidak berdaya. Penyesalan dan kepahitan muncul di hatinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Suara dingin terdengar saat angin dan bilah petir meledak, dan teriakan Qin Sword Palace Master tiba-tiba berhenti. Hanya dalam 2 napas pendek, Master Istana Pedang Qin dan penatua pertama dari keluarga Liu meninggal. 2 True Lord Ranks baru saja mati pada saat yang sama. Jiang Sanfeng dan para penonton di dalam Istana Tiegan dipenuhi dengan kegembiraan dan darah mereka mendidih. Zhao Feng dan Timo menyerang secara bersamaan, membunuh target mereka pada saat yang sama. Kedua True Lord Ranks melolong pada saat yang sama. Setelah menyelesaikan lawan mereka, Zhao Feng dan Timo bertukar pandang sambil tersenyum. Timo dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak hanya Zhao Feng kembali dengan selamat dari warisan, kekuatannya berada pada tingkat yang begitu tinggi. Dari metodenya barusan, kekuatan Zhao Feng tampaknya tidak jauh berbeda dari Timo. Lebih jauh lagi, ini bahkan mungkin bukan kekuatan penuhnya. Sangat cepat, baik Master Istana Pedang Qin dan tetua pertama keluarga Liu meninggal. Lari, kekuatan Zhao Feng ini telah mencapai tingkat yang menakutkan setelah kembali. Permaisuri Qin dan penatua pertama Istana Pedang Qin terkejut, dan mereka membakar kiroh sejati mereka hampir pada saat yang sama saat mereka melarikan diri. Dua sosok melintas ke arah awan dan Zhao Feng menatap mereka dengan dingin. Mata kirinya terkunci pada penatua pertama Istana Pedang Qin. Bunuh penatua pertama Istana Pedang Qin terlebih dahulu. Suara Timo terdengar. Pikirannya sama persis dengan pikiran Zhao Feng. Tentu saja, titik awal mereka berbeda. Alasan mengapa Timo ingin membunuh tetua pertama Istana Pedang Qin adalah karena efek yang bisa dibawanya ke negara besar Kanopi. Istana Pedang Qin adalah salah satu dari 8 kekuatan utama negara besar Kanopi dan memiliki 2 peringkat tuan sejati. Tetua pertama Istana Pedang Qin hampir mencapai puncak True Lord Rank. Begitu dia menerobos, kekuatannya akan mengejar wakil patriark. Pada saat itu, dia akan menjadi ancaman besar. Tuan Istana Pedang Qin sudah mati. Jika kita membunuh tetua pertama Istana Pedang Qin juga, Istana Pedang Qin tidak akan memiliki pangkat tuan sejati lagi. Ini seperti tentara yang kehilangan jenderalnya. Timo tergerak. Membunuh penatua pertama Istana Pedang Qin bisa menghancurkan salah satu dari 8 kekuatan besar. Biasanya, kemungkinan membunuh tetua pertama Istana Pedang Qin rendah, karena jika dia ingin lari, Timo tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Namun,
Dengan spesialis kecepatan Zhao Feng di sini, ada harapan untuk membunuh penatua pertama hari ini. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru mengerikan dan terkunci pada penatua pertama. Tetua pertama Istana Pedang Qin merasa tubuhnya menjadi dingin, dan bahkan pikirannya melambat. Kecepatannya sangat berkurang. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya. Tetua pertama Istana Pedang Qin berseru. Refleks dan kecepatannya sangat menurun. Dia segera menyadari bahwa dia terkunci oleh garis mata Zhao Feng, tetapi meskipun dia tahu itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, kerja bagus, Zhao Feng. Timo tertawa saat dia mendekat dengan roda cahaya dan kegelapannya. Zhao Feng telah mengunci penatua pertama Istana Pedang Qin dan terbang. Tebasan rotasi terbang terang dan kegelapan. Roda cahaya dan kegelapan Timo terbang keluar dan hampir seketika mendarat di tetua pertama Istana Pedang Qin. Tetua pertama tidak bisa mengelak karena dia dikunci oleh mata jiwa es, jadi dia harus membakar ki roh sejatinya untuk memblokirnya. Wah, roda itu meninggalkan luka dalam yang langsung mengenai tulang saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Sua, kemudian seorang pemuda berambut biru tiba di belakang penatua pertama Istana Pedang Qin dengan kecepatan yang tak tertandingi. Zhao Feng memegang pisau yang terbuat dari angin dan petir yang tanpa ekspresi dia tikam ke arah punggung tetua pertama. Suara mendesing. Penatua pertama Istana Pedang Qin mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi salah satu lengannya terpotong oleh bila angin dan kilat. Dengan upaya gabungan dari Zhao Feng dan Wakil Patriark, tetua pertama Istana Pedang Qin tidak bisa melawan sama sekali dan terbunuh hanya dalam 2 gerakan. Besar, ini berjalan lancar. Wajah Timo dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, kultivasi penatua pertama Istana Pedang Qin dekat dengan puncak True Lord Rank, jadi jika dia ingin lari, akan sulit untuk membunuhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan dan garis mata Zhao Feng. Kenyataannya, tetua pertama Istana Pedang Qin telah dijatuhi hukuman mati saat Zhao Feng membuka garis keturunan matanya, bahkan jika Timo tidak melakukan apa-apa. Zhao Feng tanpa ekspresi saat mereka membunuh tetua pertama Istana Pedang Qin. Garis keturunan matanya kembali normal dan dia tidak tampak terganggu sama sekali. Timo hanya bisa menatap Zhao Feng dalam-dalam. Setelah bertemu Zhao Feng kali ini, bahkan dia tidak bisa sepenuhnya melihat melalui keajaiban luar biasa yang baru ini. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia menghilang dengan sekejap. Beberapa napas kemudian, dengan busur petir, Zhao Feng muncul di bengkel bawah tanah. Bengkel itu masih tertutup kabut gelap yang bisa menghalangi deteksi True Lord Ranks. Tuan Tiegan terkejut. Dia merasa sulit bernapas, dan dia hanya bisa berhasil melihat kerangka dengan 2 mata api merah. Roda cahaya dan kegelapan melayang di depan kerangka itu. Tuan, tolong santai. Saya telah belajar menempa selama ratusan tahun, saya lebih baik dari master pandai besi normal. Pemimpin divisi kerangka sedang menyelesaikan langkah terakhir untuk roda cahaya dan kegelapan. Zhao Feng mengangguk samar. Meskipun pemimpin divisi kerangka mungkin tidak tahu cetak biru dan tidak bisa benar-benar menyelesaikan langkah terakhir ini, tidak sulit untuk mempertahankan keadaan saat ini. Orang harus tahu, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa di puncaknya. Pengalaman dan pengetahuannya jauh melampaui Zhao Feng dan Master Tiegan. Pertahankan kondisi itu untuk sementara waktu. Zhao Feng berkata sambil menghilang dari bengkel sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Kiyu, embusan angin dan kilat menyusul Wakil Patriark dan Permaisuri Agama Darah Besi. Hahaha Permaisuri Qin, Anda telah menjadi musuh saya selama bertahun-tahun, tetapi Anda mungkin tidak berpikir ini akan menjadi hasilnya hari ini, bukan? Wakil Patriark Agama Darah Besi tertawa ketika dia memaksa Permaisuri Qin putus asa. Darah berceceran di atas gaun Permaisuri Qin, yang robek dan memperlihatkan kulit putih yang memikat. Tuan Timo, tolong biarkan aku hidup. Permaisuri Qin tampak sangat simpatik saat dia memohon. Bahkan Wakil Patriark Agama Darah Besi harus menenangkan hatinya kalau dia terpengaruh oleh pesona Dao Permaisuri Qin. Mati. Wakil Patriark khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia mengiris roda cahaya dan kegelapannya ke arah Permaisuri Qin. Pada saat ini, Permaisuri Qin terluka parah dan tidak bisa menghentikan serangan ini. Tunggu. Suara tenang terdengar di udara dan embusan angin dan kilat mendarat di antara keduanya. Weng. Roda cahaya dan kegelapan terhalang oleh riak biru dan tidak bisa bergerak lebih jauh, seolah-olah menghadap ke laut. Zhao Feng, kamu. Patriark Agama Darah Besi. Zhao Feng, kamu. Timo menatap pemuda berambut biru itu dengan tidak percaya. Semua penonton berteriak kaget. Pada saat terakhir, ketika Wakil Patriark Agama Darah Besi hendak membelah Permaisuri Qin menjadi 2, Zhao Feng tiba-tiba ikut campur dan memblokir pukulan itu. Lapisan biru mengelilingi tubuh Zhao Feng. Kekuatan roda cahaya dan kegelapan terhalang dan diserap oleh lapisan biru seperti batu yang tenggelam ke lautan. Mengapa Zhao Feng memblokir saya? Meskipun Timo penasaran,
dia lebih terkejut dengan kekuatan Zhao Feng. Roda cahaya dan kegelapan wakil patriark bahkan tidak bisa menembus pertahanan garis keturunan Zhao Feng. Timo yakin bahwa bahkan seorang True Lord rank yang paling tinggi pun tidak dapat memblokir roda cahaya dan kegelapannya dengan mudah. Namun, pemuda di depannya ini melakukan hal itu dengan mudah. Wakil Patriark, saya berutang budi kepada Sage. Tolong lepaskan dia kali ini. Zhao Feng menjelaskan. Zhao Feng dan Permaisuri Qin berada di pihak yang berbeda dan mereka telah bersekongkol satu sama lain di masa lalu. Yang pertama bahkan menculik yang terakhir. Namun, Zhao Feng memutuskan untuk tidak membunuh Permaisuri Qin karena beberapa alasan, seperti Sage dan tetua pertama klan Bulan Rusak. Baiklah, aku akan membiarkannya pergi lagi kalau begitu. Wakil Patriark menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menyingkirkan roda cahaya dan kegelapan. Biarkan dia pergi lagi. Zhao Feng bingung. Apakah Wakil Patriark memiliki kesempatan untuk membunuh Permaisuri Qin di masa lalu dan tidak mengambilnya karena suatu alasan? Permaisuri Qin menghela nafas panjang. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan menjadi orang yang menyelamatkan saya. Ekspresinya kompleks. Dia ingin membunuh Zhao Feng dengan 3 orang lainnya, tetapi dia malah diselamatkan oleh Zhao Feng. Kesal, ini adalah kesempatan terakhir. Zhao Feng melirik Permaisuri Qin dengan jijik. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Permaisuri Qin. Dia bahkan memiliki sedikit niat membunuh. Permaisuri Qin tidak berani tinggal terlalu lama, segera pergi. Permaisuri Qin menciptakan gelombang dan menyebabkan kekacauan sejak dia bergabung dengan kekaisaran dan aku memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya sebelum dia benar-benar dewasa. Namun, karena Sage, saya tidak pernah membunuhnya. Timo menyaksikan Permaisuri Qin pergi. Zhao Feng ingat bagaimana Jiang Sanfeng memberitahunya bahwa Timo pergi mengunjungi Sage untuk memastikan apakah Zhao Feng masih hidup atau sudah mati. Itu terutama karena Patriark, Brother Hong, memiliki hubungan yang baik dengan Sage. Timo menghela nafas. Kepala keluarga, patriark sejati. Hati Zhao Feng tergerak. Dia tidak menyangka hubungannya akan serumit ini. Dia segera teringat tetua misterius yang memberinya bola Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page. Setelah membiarkan Permaisuri Qin pergi, Zhao Feng dengan cepat kembali ke bengkel dan melanjutkan tugasnya. Selama periode waktu ini, kabut hitam menutupi bengkel, dan tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Bahkan seseorang sekuat Timo hampir tidak bisa melihat, dan bahkan saat itu, dia hampir terluka. Sepertinya ada seorang ahli di belakang Zhao Feng yang berspesialisasi dalam Dao of Ghost Course. Timo terkejut. Dalam hal kultivasi, dia tidak jauh dari alam inti asal setengah langkah, tetapi bahkan dia tidak bisa menebak keberadaan seperti apa yang ada di bengkel bawah tanah. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng lagi. Kabut di bengkel mulai memudar, hanya memperlihatkan Zhao Feng dan Master Tiegan. Zhao Feng melanjutkan penempaan, dan meskipun Master Tiegan penasaran, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia membantu di samping. Langkah terakhir dari penempaan akhirnya selesai. Weng, roda perak dan biru yang berkilauan dengan kilat menempel pada lengan Zhao Feng dan mulai berputar. Kekuatannya menciptakan tornado yang tak terlihat. Zhao Feng kemudian menggunakan kekuatan sejatinya untuk memperluas roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan menjadi lengan mekanik yang sedikit lebih besar dari orang dewasa normal. Roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan ini telah bergabung dengan kekuatan angin dan kilat, dan kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Meskipun grade-nya tidak setinggi versi aslinya, item ini lebih sempurna di antara grade-nya. Guru Tiegan memuji. Timo mau tidak mau mencobanya, itu bisa membuat serangan yang kuat dengan menggunakan True Force paling sedikit, dan memiliki kecepatan dan kehancuran angin dan kilat. Kekuatannya jauh melampaui item dengan tingkat yang sama. Ada rasa iri dalam kata-katanya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasinya telah mencapai puncak True Lord Rank dan tingkat roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan tidak cukup tinggi, bahkan dia akan tergerak untuk membelinya. Aku berencana memberikan ini kepada seseorang di area Cloud. Kata Zhao Feng. Timo tersenyum. Dia setuju dan meyakinkan bahwa para ahli agama darah besi secara pribadi akan mengirimkannya kepada penatua pertama dari klan Bulan Rusak. Zhao Feng memberikan roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan dan menghela nafas. Salah satu tugasnya adalah membuat roda cahaya dan kegelapan ini untuk tuannya dan akhirnya selesai. Pada malam yang sama, sedan naga darah tombak emas terbang di udara. Sedannya cukup luas, dan Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye semuanya ada di sana. Zhao Feng, kamu tidak hanya dapat kembali ke benua dengan selamat, kekuatanmu juga meningkat dengan pesat. Wakil Patriark menghela nafas dan memikirkan masa lalu. Mendengar ini, Jiang Sanfeng dan Dai Ye memiliki perasaan yang sama. 1,5 tahun yang lalu, Zhao Feng hanya seorang pemuda di sekitar level mereka, tapi sekarang kekuatan Zhao Feng sebanding dengan Wakil Patriark. Selanjutnya,
Zhao Feng adalah seseorang dari generasi muda. Masa depannya tidak terukur. Sementara mereka berbicara, wakil patriark juga ingin tahu tentang warisan yang tidak diketahui. Zhao Feng merangkum situasi dengan reruntuhan Sein Ungu, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa Zhao Yufei telah mewarisi tempat itu. Reruntuhan Sein Ungu memiliki jenius dari 3 sekte bintang 2. Salah satunya bahkan 2,5 bintang. Timo tercengang. Apa yang membuatnya mendesak kagum adalah bahwa Zhao Feng telah bertahan di lingkungan itu dan bahkan menerima warisan. Zhao Feng juga menutupi warisannya, hanya mengatakan bahwa itu berasal dari seorang ahli di alam dewa kekosongan. Void God Realm, itulah persyaratan minimum untuk sekte bintang 2. Ada kerinduan dalam ekspresi Timo. Bahkan alam dewa kekosongan yang normal adalah legenda di benua ini. Beberapa hari kemudian, sedan naga darah tombak emas kembali ke markas utama agama darah besi. Wakil Patriark, saya punya hadiah. Zhao Feng tiba-tiba berkata sambil mengeluarkan setetes cairan hijau misterius dari labu hijau tua. Murid Wakil Patriark menyusut dan dia langsung berseru, apakah itu ramuan kehidupan? Tanda tanya, cairan hijau misterius itu memancarkan aura kehidupan yang murni, dan bahkan mengandung aura esensi kehidupan. Itu benar, ini adalah ramuan kehidupan. Zhao Feng tersenyum. Setelah memberikan dropout ini, dia masih memiliki satu lagi yang tersisa. Ramuan kehidupan hebat. Zhao Feng, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Wakil Patriark sangat bersemangat dan tidak bisa berkata-kata. Jelas Elixir of Life terlalu penting bagi Wakil Patriark dan agama darah besi. Wakil Patriark, tolong berikan Elixir of Life ini kepada Patriark sebagai ucapan terima kasih untuk hari itu. Mata Zhao Feng berkedip saat dia berbicara. Dia menebak bahwa tetua misterius yang dia lihat dulu adalah Patriark sejati dari agama darah besi. Timo tersenyum, Zhao Feng, kamu benar. Orang yang kamu lihat hari itu adalah Patriark agama darah besi. Setelah menjawab, Timo memimpin Zhao Feng ke istana bawah tanah. Ini adalah kedua kalinya Zhao Feng datang ke sini. Di tempat tidur berbaring sesepuh alis tebal. Kulitnya kering semua dan tidak ada tanda-tanda kehidupan darinya, seolah-olah dia sudah mati. Kakak Hong, aku di sini. Timo dengan cepat datang ke samping tempat tidur. Penatua dengan alis tebal itu perlahan membuka matanya dan berbicara dengan suara lemah, saya tidak bisa hidup lama di negara bagian ini. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Ketika tetua beralis tebal membuka matanya, Zhao Feng merasakan energi mental yang tak terduga. Kakak Hong, lihatlah. Timo tertawa dan dengan lembut mengangkat tangannya. Penatua dengan alis tebal itu melihat dari dekat dan matanya tampak memancarkan cahaya ilahi, Elixir of Life. Pada saat ini, aura sesepuh alis tebal dilepaskan, dan aura energi mentalnya tampaknya beresonansi dengan ruang. Zhao Feng merasa tertekan. Tidak ada yang pernah memberinya perasaan seperti itu sebelumnya sejak kembali ke benua bunga Azure. Satu-satunya yang sedikit melakukannya adalah Lu Tianyi, dan pemimpin divisi kerangka ketika menggunakan teknik rahasianya. Namun, bahkan keduanya tidak dapat dibandingkan dengan orang ini. Sementara Zhao Feng berpikir, sesepuh alis tebal telah menelan Elixir of Life. Kulitnya yang kering, wajahnya yang pucat, dan auranya yang lemah mulai berbalik. Itu mirip dengan saat sebelum orang tua meninggal. Mereka akan menjadi muda dan penuh energi. Namun, apa yang terjadi sekarang bukanlah sesaat. Itu nyata. Ini memang layak menjadi eliksir legendaris. Cedera pada fondasi saya sudah sembuh 30-40%. Sebuah merah samar muncul di wajah sesepuh saat ia menjadi sangat gembira. Aura energi mentalnya menjadi semakin menakutkan. Normal True Lord Rangs hanya bisa melihatnya. Surga bumi Yuan Qi di atas markas utama agama darah besi meraung. Tetua berambut merah dengan alis tebal itu seperti lautan. Dia akan menarik Yuan Qi dengan setiap napas. Auranya yang kuat tampaknya memimpin Yuan Qi dari segala arah untuk menguasai langit dan bumi. Kultivasi ini, mungkinkah? Zhao Feng merasa sangat kecil di depan aura ini. Para ahli di True Lord Rank dapat bergaung dengan dan memanggil surga bumi Yuan Qi dalam skala kecil, dan mereka berdiri di puncak piramida emas karenanya. Namun, budidaya sesepuh berambut merah ini telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia tampaknya menjadi pusat pusaran surga bumi Yuan Qi. Yuan Qi di udara akan mengalir ke dirinya bahkan jika dia tidak secara khusus membuatnya, dan itu memenuhinya dengan energi tanpa batas. Tingkat seperti itu melebihi 3 surga dari alam roh sejati. Rahasia penguasa. Di istana bawah tanah, Zhao Feng berada di tengah-tengah tornado yang kacau, dan dia merasakan tekanan dari Heaven Earth Yuan Qi berteriak. Setiap True Lord Rank dalam situasi ini akan terasa seperti perahu di lautan yang penuh badai. Mereka yang memiliki pemahaman lebih tinggi merasakan lebih banyak tekanan. Sebaliknya, orang normal tidak akan merasa tertekan. Orang ini, suara yang sedikit terkejut dari 10.000 mutiara hantu terdengar di benak Zhao Feng melalui benih hati gelap. Zhao Feng berhenti. Dia tidak berpikir bahwa pemimpin divisi kerangka akan mengetahui Patriark Agama Darah Besi,
Tetapi memikirkannya, pemimpin divisi kerangka adalah seorang ahli dari agama iblis bulan merah yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Tidak aneh untuk mengenali patriark agama darah besi. Tanpa ragu, sesepuh alis tebal adalah penguasa ketika dia berada di puncaknya. Itu bukan pertama kalinya Zhao Feng bertemu seseorang dengan niat level Origin Core Realm. Yang pertama adalah Grand Elder of the Imperials. Namun, Penatua Agung ini hanya berada di alam inti asal setengah langkah, jika tidak, dia tidak perlu begitu waspada terhadap wakil patriark. Yang kedua adalah Lu Tianyi di reruntuhan Sein Ungu. Lu Tianyi tidak jauh dari Origin Core Realm. Zhao Feng menebak bahwa, selama Lu Tianyi tidak mati karena kalajengking kecil yang beracun, dia mungkin akan mampu menembus ke alam inti asal dalam 1 atau 2 tahun. Pemimpin divisi kerangka juga memiliki niat tingkat tinggi, tetapi niat patriark luar biasa dan tepat di depannya. Jenis niat ini mengubah diri menjadi pusat bumi dan akan menyebabkan surga bumi Yuan Qi sujud tanpa melakukan apa-apa. Mengubah hidup seseorang ke level yang lebih tinggi. Zhao Feng menutup matanya dan memeriksa niat penguasa. Meskipun dunia ini masih jauh bagi Zhao Feng, itu tidak menghentikannya untuk belajar. Zhao Feng bahkan membandingkan patriark dengan Lu Tianyi dan pemimpin divisi kerangka, mencoba menemukan poin yang sama di antara mereka. Poin umum adalah inti dari Origin Core Realm. Sambil membandingkan masing-masing, Zhao Feng mulai mengerti, dan banyak pertanyaannya terjawab. Patriark berambut merah, pemimpin divisi kerangka, dan Lu Tianyi. Niat patriark adalah yang terkuat, niat pemimpin divisi kerangka adalah yang paling aneh, dan niat Lu Tianyi adalah yang paling mendalam dan tampaknya dekat dengan asal-usul surga dan bumi. Zhao Feng menyimpulkan, dalam hal niat, Lu Tianyi adalah yang paling dalam, meskipun bukan yang terkuat. Zhao Feng hanya bisa berpikir bahwa ini karena Lu Tianyi berasal dari Sekte Super Bintang 2,5, Sekte Spiritual Bulan Murni. Pasukan berperingkat lebih tinggi memiliki keterampilan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, bahkan jika Lu Tianyi bukan murid kepala, dia setidaknya seorang elit di antara murid inti. Ini karena reruntuhan Sein Ungu memiliki batasan usia. Misalnya, orang suci bermata 3 yang mengadakan pesta teh kali ini tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci terbaru karena batasan usia. Waktu berlalu perlahan. Zhao Feng berdiri diam saat dia merasakan maksud dari Origin Core Realm. Meskipun itu tidak memungkinkan Zhao Feng untuk dengan cepat mencapai alam inti asal, itu memungkinkan energi mentalnya untuk maju. Ini berlanjut sampai saat tertentu, ketika gelombang niat mulai memudar dan surga bumi Yuan Qi menjadi tenang kembali. Zhao Feng, suara tua yang penuh kekuatan terdengar di sebelah telinganya. Penatua berambut merah itu sekarang duduk di tempat tidurnya dan darah telah kembali ke wajahnya. Patriark Hong. Zhao Feng langsung membungkuk. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat membawa kembali Elixir of Life dari warisan. Penatua berambut merah itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah membuat permintaan itu karena iseng dan tidak benar-benar memiliki banyak harapan. Ini karena harta seperti Elixir of Life sangat langka bahkan dalam warisan dan persaingan akan sangat sengit. Saat itu, kekuatan Zhao Feng hanya layak untuk menjadi yang teratas 150. Jika bukan karena bola jiwa es dan halaman tidak lengkap mata gelap, junior ini tidak akan membuat banyak peningkatan dan mampu bertarung melawan keajaiban dalam pertemuan naga sejati suci atau para jenius di warisan. Zhao Feng berkata dengan jujur. Dia berterima kasih kepada sesepuh berambut merah ini. Bola jiwa es memungkinkannya untuk memulai dao jiwa, yang merupakan dao yang paling cocok untuk mata spiritual Tuhannya. The Dark Eye Incomplete Page memungkinkan Zhao Feng untuk memahami dasar-dasar garis keturunan mata, memungkinkan jalannya melebar. Dapat dikatakan bahwa 2 item yang diberikan oleh patriark ini mengubah takdir Zhao Feng. Penatua berambut merah itu berpikir sejenak sebelum tersenyum, 1 kecupan, 1 minuman. Mungkin ini takdir. Zhao Feng merasakan pemahaman yang tak terlukiskan dari ini, tapi satu hal yang pasti. Patriark telah membuat Zhao Feng, dan sebagai imbalannya, Zhao Feng telah membuat patriark. Namun, membawa Elixir of Life telah menyelamatkanku. Zhao Feng, jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, Anda dapat meminta dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Penatua tersenyum dan terus memeriksa Zhao Feng dengan kekaguman. Zhao Feng memiliki karakteristik, dan itu adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Kekuatan mana yang tidak ingin membesarkan anak ajaib seperti ini? Patriark, Elixir of Life adalah untuk membalasmu. Saya tidak ingin yang lain. Zhao Feng menjawab dengan rendah hati. Dari sudut pandangnya, tetua berambut merah menyelamatkannya, dan sekarang mereka seimbang. Hahaha bagus. Penatua itu tertawa sebentar sebelum memeriksa Zhao Feng sekali lagi. Dia semakin mengaguminya. Jenius lainnya akan sangat senang dengan tawaran seperti itu dari penguasa, tetapi Zhao Feng tidak. Tentu saja, apa yang membuat hati sesepuh berambut merah itu bergerak adalah potensi Zhao Feng,
serta garis keturunan mata Zhao Feng yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Saudara Hong, Zhao Feng menjadi keajaiban luar biasa kali ini, dan dia dinobatkan sebagai tuan keajaiban luar biasa bersama Yu Tianhao. Timo menggunakan kesempatan ini untuk merangkum pencapaian Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci. Dia kemudian memberitahu Patriark bagaimana mereka membunuh True Lord Rangs belum lama ini. Dalam proses ini, bahkan Patriark Hong yang sangat berpengetahuan pun bingung karena tidak percaya. Akhirnya, Saudara Hong menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Zhao Feng. Timo, matamu bagus. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan mampu melawan anak itu Yu Tianhao dengan hasil imbang. Meskipun ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen adalah anggota dari aliansi suci juga, kekuatannya sangat besar. Dia bisa mengalahkan saya ketika saya berada di puncak saya. Patriark Hong menghela nafas. Dia tahu dengan sangat jelas seberapa kuat Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen adalah anggota dari aliansi suci sama seperti dirinya. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia mengerti mengapa beberapa penguasa aliansi suci sepertinya mengenal wakil Patriark. Setelah mengetahui penguasa, Zhao Feng mulai belajar tentang lingkaran. Aliansi suci adalah sebuah organisasi, yang dibentuk oleh sekelompok penguasa, yang memutuskan nasib benua. Itu memainkan peran besar dalam mengalahkan agama iblis bulan merah. Saudara Hong, sekarang setelah Anda kembali, dan kekuatan Zhao Feng tidak lebih lemah dari saya, negara besar Kanopi akan menjadi milik kita. Kata Timo dengan bangga, kekuatan mana di Kanopi Great Country yang bisa menghentikan Sovereign dan dua True Lord Rangs yang sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah normal. Saya sudah tidur terlalu lama, jadi saya mungkin perlu 1 atau 2 tahun sebelum saya dapat pulih ke kondisi puncak saya. Patriark Hong berkata dalam-dalam. Mata Zhao Feng berkedip. Keadaan Patriark Hong saat ini tidak lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka di kastil. Misi saat ini adalah agar Patriark pulih terlebih dahulu. Setelah kekuatannya pulih, agama darah besi dapat memerintah negara besar tanpa mengeluarkan tentara. Saya lupa tentang itu. Selanjutnya, bibit dari Scarlet Moon Demonic Religion telah mulai beraksi lagi. Bahkan di dalam Kanopi Great Country, pasukan mereka telah menyebabkan kekacauan. Kata-kata wakil Patriark tiba-tiba berubah. Agama iblis bulan merah. Mata Patriark Hong berkilat dingin dan dia melepaskan kekuatan energi mental yang sepertinya membekukan seluruh istana bawah tanah. Berita ini tidak mengejutkan Zhao Feng. Situasi di area Cloud mencerminkan situasi di seluruh benua. Saat itu, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Kanopi Great Country, dia telah menemukan bahwa agama iblis bulan merah mengendalikan beberapa negara yang kuat. Jika tebakan Zhao Feng benar, strategi agama iblis bulan merah adalah mulai dari pedesaan, perlahan-lahan berkembang, dan akhirnya mengelilingi klan yang kuat dan negara-negara besar. Selama setahun terakhir, agama iblis bulan merah telah menciptakan benteng di wilayah yang jauh dari negara besar Kanopi. Bahkan 8 kekuatan utama telah disusupi. Timo merangkum situasinya. Mendengar ini, ekspresi Patriark Hong dan Zhao Feng menjadi muram. Ini terutama berlaku untuk Patriark Hong, yang pernah hidup di era-era agama iblis bulan merah. Dia tahu betapa menakutkannya itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, agama iblis hanya selangkah lagi dari mengendalikan benua. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Dia telah membunuh banyak ahli agama iblis dan bahkan memenjarakan pemimpin divisi dalam 10.000 mutiara hantunya. Zhao Feng, masih ada harapan jika kamu beralih ke agama iblis bulan merah sekarang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Patriark Agama Iblis Bulan Merah telah terbangun, dan jauh lebih awal dari penguasa di depan Anda. Suara gelap pemimpin divisi kerangka terdengar melalui koneksi benih hati gelap. Sejarah sejati. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Patriark Agama Iblis Bulan Merah telah terbangun, dan jauh lebih awal dari penguasa di depan Anda. Zhao Feng hanya setengah percaya apa yang dikatakan pemimpin divisi kerangka, tetapi hatinya masih bergetar. Apakah Agama Iblis Bulan Merah kembali untuk membawa kekacauan ke benua? Patriark telah berhasil mengambil warisan bulan merah, dan kekuatan agama pulih. Akan ada lebih banyak serangan di benua bunga Azure di masa mendatang. Itu bukan rahasia bagi eselon atas dari aliansi suci. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan percaya diri. Zhao Feng mencibir dingin dan mengedarkan benih hati gelap di mata spiritual Tuhannya. Pemimpin divisi kerangka langsung merasa seolah-olah jiwanya akan hancur, dan aura kematian membuatnya bergetar. Itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aliansi suci akan berurusan dengan agama iblis bulan merah. Kita hanya perlu melindungi wilayah kita sendiri. Patriark Hong berkata dalam-dalam setelah menenangkan diri. Timo mengangguk setuju. Agama darah besi hanya bertanggung jawab atas Kanopi Great Country. Zhao Feng juga tanpa emosi. Menjadi pemimpin bab dari agama darah besi, dia hanya bertanggung jawab atas area 1000 air, dan itu adalah tugas yang sederhana. Dibandingkan dengan itu, dia sudah menguasai 2 negara kuat dan 13 negara kecil. Namun,
Apa yang dikatakan Patriark Hong selanjutnya membuat Zhao Feng tersedak. Zhao Feng, terima kasih, saya telah membuat dua keputusan. Yang pertama adalah menjadikan Anda wakil Patriark Agama Darah Besi. Wakil Patriark, hati Zhao Feng melonjak, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau kekhawatiran. Agama Darah Besi adalah kekuatan yang luar biasa di Canopy Great Country. Seorang wakil Patriark hanya di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang lainnya. Untuk negara yang hebat, itu adalah keberadaan yang legendaris. Sebelum Zhao Feng bisa menjawab, Timo sudah tersenyum, selamat wakil Patriark Zhao. Patriark Hong adalah seorang penguasa dan kata-katanya mutlak. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada alasan untuk menolak. Menjadi wakil Patriark berarti memiliki status yang lebih tinggi, yang dapat membantu jalur kultivasi Zhao Feng. Selain itu adalah niat baik Patriark Hong, jadi Zhao Feng tidak bisa menolaknya. Terima kasih, Patriark Hong. Zhao Feng berterima kasih padanya, tapi dia tidak diliputi kegembiraan. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Patriark Hong. Sepertinya posisi wakil Patriark tidak berarti banyak bagi Zhao Feng. Alasan dia mempromosikan Zhao Feng adalah karena kekaguman dan rasa terima kasihnya terhadap Zhao Feng. Tentu saja, ada juga arti menariknya lebih dekat. Kakak Hong, bisakah keputusanmu yang kedua? Timo sepertinya mengingat sesuatu. Keputusan kedua, Zhao Feng langsung memperhatikan. Patriark Hong adalah seorang penguasa dan anggota dari Aliansi Suci. Kemampuannya lebih dari sekadar hebat. Saat itu, hanya dua item dari pria ini yang mengubah masa depan Zhao Feng. Zhao Feng mulai menyadari bahwa keputusan kedua ini bisa langsung mengubah takdirnya. Aku akan pergi ke Aliansi Suci dan mencoba memberimu slot yang bisa memberimu kesempatan untuk memasuki panggung dunia yang sebenarnya. Senyum di mulut Patriark Hong semakin lebar. Kesempatan untuk memasuki panggung dunia sejati. Jantung Zhao Feng melonjak, tapi dia bingung. Kakak Hong, apakah kamu akan membiarkan dia memasuki organisasi di belakang Aliansi Suci? Timo tercengang, sementara Zhao Feng mau tidak mau menjadi semakin bingung. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa kesempatan ini tidak mudah didapat. Bisakah Patriark tolong jelaskan? Zhao Feng penasaran. Patriark Hong tersenyum, Zhao Feng, kamu pernah ke warisan, jadi kamu tahu bahwa benua bunga Azure bukanlah benua yang sebenarnya. Dunia tempat kita tinggal dipenuhi dengan lautan tanpa batas, dan benua bunga Azure dikenal sebagai zona bunga Azure, hanya sebuah pulau kecil di lautan. Aku tahu. Zhao Feng mengangguk dan tidak terkejut. Di reruntuhan Sein Ungu, dia berbicara dengan para murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Legenda mengatakan bahwa, setelah benua sunyi hancur, setiap titiknya menjadi pulau seperti zona bunga Azure. Zona bunga Azure hanyalah sebuah pulau kecil, dan ada 5 atau 6 pulau kecil lainnya di dekatnya. Semua pulau ini diperintah oleh Sekte Bintang 2, Istana 3 Orang Suci. Patriark Hong berhenti. Three Signs Palace, Sekte Bintang 2. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tidak berpikir bahwa akan ada bayangan Sekte Bintang 2 di belakang benua bunga Azure. Selanjutnya, Zhao Feng menemukan bahwa kata-kata Istana 3 Orang Suci sudah tidak asing lagi, dan sebuah kalimat tiba-tiba terlintas di benaknya, Istana 3 Orang Suci telah menjadi tak tergoyahkan di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa faksi Bintang 1 untuk hampir mematahkan kutukan 100 kuburan. Sekarang, energi dari susunan teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi dulu. Zhao Feng akhirnya mulai mengerti apa artinya. Jelas bahwa kekuatan yang mendirikan tempat terlarang 100 kuburan telah mencoba menyerang benua bunga Azure tetapi dihentikan oleh Istana 3 Orang Suci. Kekuatan ini harus terkait dengan agama Iblis Bulan Merah. Saya akan memberitahu Anda berita lain ketika agama Iblis Bulan Merah menyapu seluruh benua dan menghadapi aliansi suci dan 10 kekuatan utama. Itu secara teknis hanya perpanjangan dari bentrokan antara Istana 3 Orang Suci dan Sekte Bintang 2 lainnya. Patriark Hong tertawa. Mendengar ini, Zhao Feng hampir berteriak, apakah itu benar? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa era agama Iblis Bulan Merah akan memiliki rahasia di baliknya. Itu benar, benua bunga Azure hanyalah medan perang untuk dua Sekte Bintang 2. Istana 3 Orang Suci menang pada akhirnya, dan Sekte Bintang 2 lainnya terlalu jauh. Timo sepertinya juga mengetahui beberapa rahasia dan menambahkan. Hati Zhao Feng butuh waktu lama untuk tenang. Benua bunga Azure hanyalah medan perang yang diperluas dari dua Sekte Bintang 2. Patriark memberitahu saya tentang Istana 3 Orang Suci. Mungkinkah? Zhao Feng tiba-tiba berpikir. Hehe, itu benar. Saya akan merekomendasikan Anda ke Istana 3 Orang Suci. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh para jenius naga sejati. Karena saya anggota inti dari Aliansi Suci, saya memiliki kemampuan ini. Kata Patriark Hong. Masuki Sekte Bintang 2 Istana 3 Orang Suci. Jantung Zhao Feng berdetak lebih cepat. Dia telah bertarung dengan murid Sekte Bintang 2 sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya mereka. Seluruh benua bunga Azure,
yang memiliki Sekte Bintang 1 dan negara yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah bawahan dari Sekte Bintang 2. Wakil Patriark Zhao, saya percaya dengan bakat Anda setidaknya bisa menjadi murid inti dari Istana Tiga Orang Suci dengan mudah. Timo berkata dengan main-main. Benua Bunga Azure saat ini berada di era yang paling mulia, dan Zhao Feng seharusnya tidak mengalami banyak kesulitan memasuki Istana Tiga Orang Suci. Begitu saya memasuki Sekte Bintang 2, saya akan dapat benar-benar memasuki panggung dunia. Tetapi, jantung Zhao Feng berputar dan jatuh karena beberapa alasan. Patriark Hong, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi saya tidak dapat memutuskan apakah saya ingin bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci. Setidaknya, belum. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Apa? Ekspresi keduanya langsung berubah menjadi tidak percaya saat mereka melihat Zhao Feng. Mereka berpikir bahwa Zhao Feng akan langsung setuju, tetapi Zhao Feng tampaknya memiliki pemikiran untuk menolaknya. Bahkan jika dia menerimanya, sepertinya dia tidak akan membuat keputusan untuk waktu yang cukup lama. Zhao Feng, kamu bisa memikirkannya. Saya perlu setidaknya 1,5 tahun untuk pulih sedikit dan pergi ke Aliansi Suci. Patriark Hong sedikit kecewa, tetapi dia tidak menanyakan secara spesifik. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Timo meninggalkan istana bawah tanah dan yang terakhir penasaran, Wakil Patriark Zhao, mengapa Anda bahkan perlu memikirkan kesempatan bagus seperti itu? Zhao Feng menghela nafas dan tidak bisa menjelaskan. Ada dua alasan utama mengapa dia tidak bisa langsung setuju. 1. Reruntuhan Sein Ungu. Zhao Yufei masih di sana, dan Sage telah meramalkan bahwa dia akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada keberuntungan. Zhao Feng tidak bisa mengabaikan Zhao Yufei begitu saja. Dia perlu menyelesaikan rencana 100 mayat, dan itu membutuhkan sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu. Juga akan lebih baik jika dia bisa berkultivasi di reruntuhan Sein Ungu. Efeknya akan lebih baik daripada Sekte Bintang 2. Alasan kedua adalah Liu Qinxin. Hati Zhao Feng tidak bisa tenang jika dia tidak tahu keberadaan atau situasi Liu Qinxin. Dia punya rencana, dan itu adalah menemukan warisan langit Sein Qin ketika dia lebih kuat. Karena dua alasan ini, dia tidak bisa bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci dengan mudah. Begitu dia bergabung dengan Sekte Bintang 2, kebebasannya akan dibatasi. Beberapa hari kemudian, berita tentang Wakil Patriark Agama Darah Besi yang baru menyebar ke seluruh negeri besar. Seluruh agama darah besi tercengang. Semua orang tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas agama darah besi saat ini adalah Wakil Patriark Timo, dan sekarang akan ada Wakil Patriark lain. Ini cukup untuk menyebabkan gelombang di Canopy Great Country. Menurut beberapa sumber, ini diperintahkan oleh Patriark Hong. Berita ini mengguncang negara besar dan bahkan kekuatan di benua utara. Jika desas-desus tentang kebangkitan kembali agama darah besi itu benar, bahkan klan Yuan Surgawi akan tergerak. Sebulan kemudian, di aula markas utama agama darah besi. Salam Wakil Patriark Zhao. Para ahli eselon menengah dan atas, di kiri dan kanan, membungkuk dalam-dalam. Kultivasi terendah yang ada di sini adalah peringkat manusia sejati. Mereka adalah elit dari markas utama, dan beberapa adalah pemimpin bab. Jiang Sanfeng dan Dai Ye dekat dengan Zhao Feng. Keduanya telah menjadi tangan kiri dan kanan Zhao Feng, serta anggota eselon atas. Aula itu sunyi senyap setelah salam. Zhao Feng menutup matanya saat dia duduk di atas tahta. Dia tidak langsung mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia berada di posisi manajerial dalam agama, dan itu semua karena Timo telah meninggalkan markas untuk melenyapkan beberapa keturunan dari agama iblis bulan merah. Ada pepatah di dunia fana pejabat baru akan menyalakan 3 gelombang api. Catatan TL pejabat baru biasanya akan melakukan sesuatu yang keras untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan mereka kepada bawahan. Kurung tutup. Sekarang agama saat ini dipimpin oleh Zhao Feng. Tidak ada anggota eselon atas yang tahu apa yang menunggu mereka. Hapus. Di dalam aula agama darah besi, Zhao Feng perlahan membuka matanya saat dia duduk di atas tahta. Jiang Sanfeng memberitahu Zhao Feng, Wakil Patriark, biasanya Anda perlu mengadakan pertemuan setidaknya sebulan sekali untuk mencari tahu masalah penting apa yang ada. Maka Anda perlu membuat keputusan. Alis Zhao Feng berkerut saat dia menggosok dahinya. Selama sebulan terakhir, dia berada di pengasingan atau mengumpulkan sumber daya. Dia juga berpartisipasi dalam pembersihan agama iblis bulan merah, tetapi ketika dia tiba, hanya yang lemah yang tersisa, yang membuatnya tertekan. Ayo mulai. Tatapan Zhao Feng menyapu eselon tengah dan atas di dalam aula. Meskipun aura energi mentalnya tidak sengaja dilepaskan, itu masih cukup untuk membuat pangkat manusia sejati dan pangkat mistik sejati merasa tidak nyaman. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan penguasa, dan tingkat energi mentalnya bahkan lebih kuat dari Timo. Menakutkan. Hanya tatapannya saja yang hampir menghancurkan pikiranku. Tekanan energi mental Deputi Patriark yang baru ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada Deputi Patriark Timo.
Eselon menengah dan atas merasa hati mereka bergetar saat tatapan Zhao Feng menyapu mereka. Mereka telah mendengar cerita tentang wakil patriark baru ini. Melarikan diri dari kota danau yang membanjiri, menculik permaisuri Qin, menyapu area 1000 air, menjadi keajaiban luar biasa dalam pertemuan naga sejati suci dan bahkan membunuh Master Istana Pedang Qin dan teman-temannya. Tidak ada junior lain yang memiliki begitu banyak kemuliaan dan ketenaran atas nama mereka. Di seluruh Great Canopy Country, Zhao Feng sudah menjadi sosok yang kuat. Apa? Tidak ada yang ingin dikatakan. Besar, saya akan melakukan perjalanan panjang. Zhao Feng tersenyum dan bangkit untuk pergi sambil melihat kelompok yang linglung. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai tea party. Zhao Feng masih ingin melihat garis keturunan mata terkuat di benua itu. Wakil Patriark, tolong berhenti. Aku punya hal untuk dilaporkan. Anggota eselon atas langsung memanggil. Jiang Sanfeng dan Dai Ye saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya Zhao Feng tidak sabar untuk pergi. Wakil Patriark Zhao, alasan misi kami untuk melenyapkan agama iblis bulan merah gagal adalah karena ada mata-mata di eselon atas agama darah besi. Pelindung True Mystic Rank membungkuk dan berkata, mata-mata. Mendengar ini, aula menjadi kacau. Dulu ketika agama iblis bulan merah dikalahkan, banyak dari pasukan mereka berpisah dan bergabung dengan pasukan lain yang tak terhitung jumlahnya. Alis Zhao Feng berkerut. Dia menemukan bahwa kemungkinannya tinggi. Dia telah berpartisipasi dalam misi pemusnahan terakhir, tetapi hanya ada yang tua dan yang terluka di benteng. Area awan dan negara besar kanopi keduanya memiliki masalah, tetapi Zhao Feng telah membersihkan area awan. Di sisi lain, Canopy Great Country terlalu besar. Itu puluhan kali lebih besar dari area Cloud dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa karena semua orang membahas mata-mata. Mata spiritual Tuhannya memancarkan kekuatan misterius yang membuat siapapun yang dilihatnya merasa seolah-olah mereka telah dilihat. 1, 2, 3. Niat dingin muncul di wajah Zhao Feng. Tidak hanya dia memiliki mata spiritual dewa, dia juga memiliki teknik energi mental yang mendalam, serta pemimpin divisi dalam 10.000 mutiara hantunya. Zhao Feng ingat mereka yang tampaknya curiga. Biarkan ini sampai nanti. Zhao Feng melambaikan tangannya dan membiarkan masalah itu berlalu. Masalah lain kemudian disajikan kepada Zhao Feng. Pemimpin bab daun ungu semakin tua dan memutuskan untuk pensiun. Kami kekurangan pemimpin bab sekarang. Wakil Patriark dapat memilih siapa yang akan dikirim sebagai pengganti. Seorang wakil pemimpin bab melaporkan dengan ekspresi bersemangat. Istana Pedang Qin tidak memiliki pemimpin lagi dan agama mencoba memakan sebagian dari wilayah mereka, tetapi kami telah dihentikan oleh Kekaisaran dan keluarga Liu. Seorang pemimpin bab lama menghela nafas. Meskipun Istana Pedang Qin masih hidup, mereka sudah hampir mati. Dengan jatuhnya tetua pertama keluarga Liu, agama darah besi telah menjadi kekuatan yang mengalahkan semua orang. Bawahan ini menyarankan agar kita melenyapkan kekaisaran dan menciptakan negara kita sendiri. Hapus kekuatan lawan. Bangun kerajaan kita sendiri. Banyak anggota eselon atas yang ambisius mendukung. Orang yang memulai panggilan ini adalah penatua-tua dari markas utama yang kultivasinya telah mencapai True Mystic Rank tahap akhir. Membangun kerajaan kita sendiri. Tidak banyak kesulitan dalam melakukan itu, tetapi bahaya terbesarnya adalah agama iblis bulan merah. Zhao Feng mencibir dingin dan menatap tetua yang ambisius. Tatapan orang banyak langsung mengikuti. Bawahan ini hanya ingin agama darah besi dengan cepat memerintah negara besar dan menjadi kekuatan bintang 1. Penatua-tua itu langsung mulai berkeringat dingin. Turunkan dia. Zhao Feng memerintahkan tanpa emosi. Begitu dia mengatakan itu, Jiang Sanfeng dan Dai Ye menekan Elder ke tanah. Banyak ahli yang hadir terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wakil Patriark Zhao, bahkan jika kamu adalah wakil patriark, kamu tidak dapat melakukan ini padaku. Bagaimana orang akan bersedia melayani Anda? Penatua tidak berani melawan, malah berusaha untuk memperdebatkan ketidakbersalahannya. Beraninya kau terus berbicara. Sekarang setelah agama iblis dihidupkan kembali, apa niatmu untuk mencoba mengobarkan perang di negara besar ini? Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengirimkan seberkas energi mental yang menembus pertahanan tetua dan kata-katanya mulai mengungkapkan beberapa hal. Eselon atas mengerti. Siapa yang paling diuntungkan jika ada perang internal di Canopy Great Country? Itu jelas agama iblis bulan merah. Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan mata hatinya untuk membuat penatua mengungkapkan identitasnya. Hanya dalam sekejap, Zhao Feng telah menemukan mata-mata. Eselon atas saat ini merasa hati mereka menjadi dingin. Jelas, Zhao Feng yakin, karena pria ini adalah salah satu tersangka yang telah dia identifikasi sebelumnya. 1 jam kemudian, orang-orang di dalam aula merasa tidak nyaman. Satu demi satu mata-mata ditarik keluar oleh Zhao Feng. Tentu saja, tidak semuanya berasal dari agama iblis bulan merah. Lebih dari setengah dari mereka berasal dari kekaisaran. Beberapa hari kemudian,
Markas utama agama darah besi dipenuhi ketakutan saat mata-mata disingkirkan dari kiri dan kanan. Semua ini karena wakil patriark yang baru. Ketenarannya menutupi seluruh markas. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari selusin anggota eselon menengah dan atas dipenggal. Ini mengejutkan semua orang, tetapi pada saat yang sama, itu membuat semua orang menghormati dan takut padanya. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah mengendalikan agama selama lebih dari setengah bulan dan seluruh markas telah dibersihkan. Timo tiba kembali suatu hari dan menemukan bahwa aura pembunuhan lebih tajam dari sebelumnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Tindakan Zhao Feng mengeluarkan racun dari agama darah besi, yang 10 kali lebih penting daripada membunuh musuh. Pada malam yang sama, Zhao Feng dan Timo bertemu di sebuah gedung rahasia. Aku akan melakukan perjalanan panjang, jadi agama perlu dikendalikan olehmu, kata Zhao Feng. Dia merasa lega sekarang karena Timo telah kembali. Meskipun dia bisa melihat melalui siapapun dengan kultivasi yang lebih rendah dari dirinya dengan mata spiritual Tuhan, ini bukan jalan yang ingin dia ambil. Oh, kamu akan pergi ke tea party, kan? Tanya Timo. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci sejak lama, tetapi peringkatnya tidak setinggi Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk. Dia ingin melihat peningkatan para jenius lainnya, dan dia agak tertarik pada orang suci bermata tiga. Di antara para junior, mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa mengancammu. Namun, Anda perlu berhati-hati terhadap orang suci bermata tiga. Timo memperingatkan. Oh, orang suci bermata tiga. Zhao Feng mengungkapkan pandangan tertarik. Orang suci bermata tiga datang lebih dulu 2 kali sebelum Yu Tianhao dan berusia 50 tahun, jadi dia bukan junior lagi. Selanjutnya, dia bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci melalui rekomendasi Aliansi Suci beberapa tahun yang lalu dan telah dipromosikan menjadi penegak. Kata Timo. Istana Tiga Orang Suci. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Dia tidak berpikir bahwa orang suci bermata tiga adalah anggota Istana Tiga Orang Suci, sebuah sekte bintang 2, dan telah menjadi seorang penegak juga. Cahaya ilahi tiga matanya dikatakan tidak dapat dipatahkan dan itu adalah garis keturunan mata terkuat di benua ini. Dia mungkin akan menantang Anda meskipun ada perbedaan usia. Itu karena dia dan Dewi Bingwei sepertinya sudah menikah. Kekhawatiran muncul di mata Timo. Kemungkinan Zhao Feng menang melawan Yu Tianhao adalah 50-50. Namun, orang suci bermata tiga berasal dari generasi sebelumnya dan dia berasal dari Sekte Bintang 2. Jadi seperti itu, orang suci bermata tiga dan Dewi Bingwei sudah menikah. Zhao Feng tercengang. Timo kemudian melanjutkan untuk memberitahu Zhao Feng kemampuan garis keturunan mata tiga mata suci. Zhao Feng memperhatikan. Terima kasih, Brother Timo, tetapi bahkan jika orang suci bermata tiga tidak melakukan apa-apa, saya tetap berencana untuk menantangnya. Kata-kata Zhao Feng mengandung kepercayaan diri. Di daerah es yang jauh, seorang pria dan wanita berjalan berdampingan menuju sebuah bangunan yang megah. Bahwa garis keturunan mata Zhao Feng menghususkan diri dalam energi mental, nyala api mata, dan kedinginan. Dewi Bingwei menyimpulkan. Di sebelahnya ada seorang pemuda berambut emas dengan ekspresi dingin. Ada mata ketiga tertutup di dahinya. Kakak Bing, santai. Garis keturunan mata saya telah terbangun ke tahap ketiga dan dapat mengalahkan hampir setiap garis keturunan mata di bawah Origin Core Realm. Token pemimpin divisi Bulan Scarlet. Beberapa hari kemudian, beberapa tokoh muda berdiri di lapangan kosong di dalam markas utama agama darah besi. Zhao Feng masih belum ada di sini. Berapa lama kita akan menunggu? Seorang pemuda multiwarna berpakaian menyilangkan tangannya, bertingkah seperti gangster. Wang Xiaoguai, Anda punya nyali untuk bertindak kasar di wilayah agama darah besi. Jiang Sanfeng berkata dengan dingin. Wang Xiaoguai mendengus, tetapi ekspresinya yang tidak sabar menghilang. Di sebelah Wang Xiaoguai, ada dua pemuda. Yang satu mengenakan jubah emas sementara yang lain mengenakan jubah perang. Ketiganya adalah jenius naga sejati di negara besar Canopi yang telah berkumpul untuk pergi ke pesta teh naga sejati. Dua di sebelah Wang Xiaoguai adalah Pangeran Jin dan Tian Yunxi. Performa Canopi Great Country secara tak terduga bagus. Jumlah jenius naga sejati yang dimilikinya menduduki peringkat pertama di antara negara-negara besar. Agama darah besi sendiri memiliki 3 jenius naga sejati Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye. Jiang Sanfeng, tidak banyak waktu tersisa sampai dimulainya tea party. Jika bukan karena Zhao Feng, kami akan pergi sebulan yang lalu. Pangeran Jin hanya bisa mengerang. Alasan mereka menunggu Zhao Feng bukan hanya karena dia jenius nomor 1 di negara besar, itu juga karena dia adalah keajaiban luar biasa. Jika mereka bersama Zhao Feng, mereka mungkin dapat menerima perlakuan khusus. Sederhananya, Zhao Feng adalah pemimpin negara besar dan bahkan seluruh benua utara. Wakil Patriark Zhao mengatakan bahwa kita akan pergi hari ini. Jiang Sanfeng berkata dengan percaya diri. Tepat pada saat itu, suara terbang muncul.
Wakil Patriark akan segera tiba. Seorang gadis berbaju merah muda mendarat dengan senyuman. Itu adalah Dai Ye. Begitu kata-katanya selesai, sensasi yang sedikit mati rasa melewati lapangan, dan seorang pemuda berambut biru mendarat hampir bersamaan dengan Dai Ye. Zhao Feng. Kejutan melewati mata Pangeran Jin dan Tian Yunzi. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zhao Feng muncul. Sudah pasti bahwa Dai Ye telah pergi cukup lama sebelum Zhao Feng, tetapi dia mendarat pada saat yang sama. Semua orang di sini. Ayo pergi. Zhao Feng berkata dengan tegas. Kita akan pergi begitu saja. Mata Wang Xiaoguai menatap Zhao Feng dan, meskipun penuh kewaspadaan, ada gelombang niat berperang. Jiang Sanfeng tersenyum, Wakil Patriark, kami berharap Anda memberi kami 1 atau 2 petunjuk sehingga kami tidak akan mempermalukan diri kami sendiri di pesta teh. Tentu, Zhao Feng tidak menolak. Itu adalah salah satu niat mereka bertemu di sini. Tatapan Zhao Feng mengamati Wang Xiaoguai, Pangeran Jin, dan Tian Yunzi. Mereka semua telah mencapai True Mystic Rank tahap awal, dan Pangeran Jin mendekati True Mystic Rank tahap akhir. Jiang Sanfeng baru saja menembus True Mystic Rank, dan Dai Ye masih berada di puncak True Human Rank. Dibandingkan dengan bagaimana mereka selama pertemuan naga sejati suci, semua orang telah membuat peningkatan besar. Mereka layak menyandang gelar jenius naga sejati. Sesi sparring segera dimulai. Yang pertama muncul adalah Wang Xiaoguai, yang memelototi Jiang Sanfeng seolah-olah dia ingat apa yang terakhir diteriakkan padanya sebelumnya. Jiang Sanfeng tidak takut. Dia baru saja menembus True Mystic Rank dan tekniknya telah mencapai level lain, menyebabkan kepercayaan dirinya meningkat. Dua sosok segera terjalin di lapangan sementara Zhao Feng memperhatikan dengan penuh minat. Namun, kecepatan penentuan pemenang jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sky AP Divine Luo, Wang Xiaoguai meraung saat kulitnya berubah menjadi batu dan mengeluarkan cincin emas. Tinjunya seolah-olah bisa mengguncang bumi dan menghancurkan gunung dengan kekuatan absolut. Niat dari tinju ini saja hampir membuat Jiang Sanfeng batuk darah. Bam! Keterampilan Jiang Sanfeng baru saja dilepaskan ketika dia dikirim terbang dengan satu tinju dari Wang Xiaoguai. Jiang Sanfeng. Dai Ye berseru tak percaya saat dia pergi untuk membantu Jiang Sanfeng. Satu pukulan saja membuat Jiang Sanfeng tidak bisa bangun. Itu diputuskan dalam satu langkah. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama. Setelah memasuki warisan, garis keturunan Wang Xiaoguai semakin terbangun, dan kecepatan pertumbuhannya mungkin yang tercepat di antara mereka. Murid Zhao Feng berkontraksi. Dia tidak berpikir bahwa Wang Xiaoguai begitu kuat. Jiang Sanfeng kalah adil dan jujur. Wang Xiaoguai benar-benar menghancurkannya dan, meskipun dia hanya berada di True Mystic Rank tahap awal, dia tidak jauh dari level 5 keajaiban luar biasa selama pertemuan naga sejati suci. Pangeran Jin dan Tian Yunzi tidak terkejut. Kami telah kalah dari bocah ini selama setengah tahun terakhir. Pangeran Jin berkata dengan sedih dan Zhao Feng mengerti. Sebelum Zhao Feng kembali, Wang Xiaoguai adalah jenius nomor 1. Setelah itu, Pangeran Jin dan Tian Yunzi menampilkan pertarungan yang spektakuler. Setelah lusinan gerakan, garis keturunan fusi Tian dan Tian Yunzi dilepaskan dan niat pedangnya mengalahkan Pangeran Jin. Tian Yunzi, saya tidak berpikir Anda akan meningkat begitu banyak juga. Pangeran Jin sedikit pahit. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 dan, hanya beberapa bulan yang lalu, keduanya setara, tetapi sekarang Tian Yunzi memiliki keuntungan. Zhao Feng mengangguk. Tian Yunzi memiliki potensi. Dia memiliki garis keturunan, dia telah memahami niat pedang, dan kekuatan tempurnya termasuk yang teratas bagi mereka yang berada di bawah True Lord Rank. Setelah Tian Yunzi menang, niat bertarungnya melonjak dan dia menantang Wang Xiaoguai. Wang Xiaoguai tertawa. Dia menciptakan retakan di tanah dengan setiap kepalan tangan. Tidak banyak keterampilan, hanya kekuatan absolut. 10 langkah kemudian, sial, Tian Yunzi dikirim terbang dengan pedangnya. Tubuh Wang Xiaoguai terlalu kuat. Dia bisa mengalahkan sebagian besar True Mystic Ranks dengan tubuhnya sendiri. Begitu dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, serangan dan pertahanannya akan meningkat secara dramatis, menembus celah dalam kultivasi. Wang Xiaoguai memukulkan tinjunya ke dadanya saat dia melepaskan aura yang mendominasi, menyebabkan para ahli terdekat dari agama darah besi menoleh dengan kaget. Dia mungkin tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Dalam hal pertahanan, dia tidak lebih lemah dari si Cheng Tian sejak saat itu, tetapi serangannya lebih baik. Wang Xiaoguai mengalahkan semua kontestan. Oke, mari kita pergi. Zhao Feng merangkum pro dan kontra dari pertempuran mereka dan bersiap untuk pergi. Tian Yunzi dan Pangeran Jin keduanya memperoleh pemahaman setelah evaluasi. Zhao Feng, aku masih belum melawanmu. Wang Xiaoguai berkata sambil memblokir Zhao Feng. Semua orang tercengang. Wang Xiaoguai, kamu berani menantang Wakil Patriark. Bahkan True Lord Ranks bukanlah lawannya. Jiang Sanfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia jelas tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek Wang Xiaoguai,
dan banyak penonton tertawa. Mereka tahu nama Zhao Feng. Dia telah mengalahkan beberapa True Lord Ranks dan dia bahkan telah membunuh Qin Sword Palace Master. Meskipun Wang Xiaoguai kuat, dia jelas bukan tandingan Zhao Feng. Tentu saja, Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan teman-temannya sedikit berharap. Mungkin Wang Xiaoguai bisa menguji kekuatan Zhao Feng. Namun, ini hanya akan menghasilkan kekecewaan mereka. Awal, Zhao Feng tersenyum tipis dan tidak menolak. Luo Dewa Kera Langit, Wang Xiaoguai segera menggunakan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu dan meninju, menyebabkan tanah bergetar. Bahkan True Lord Ranks yang normal akan merasakan tekanan karena perbedaan kekuatan fisik. Boom! Jurang lebar muncul, memanjang 100 tahun, karena tinju Wang Xiaoguai. Mata para penonton kabur. Ketika mereka menemukan Zhao Feng lagi, pertempuran sudah berakhir. Arg! Wang Xiaoguai telah terangkat ke udara dan dia mengayunkan tangannya dengan liar. Dia ingin keluar, tetapi lapisan petir membatasi dia, menyebabkan dia berteriak. Mereka yang menonton terkejut. Tian Yunzi dan Pangeran Jin saling berpandangan dengan kaget. Jelas kekuatan Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana mereka bahkan tidak bisa mendeteksinya. Oke, mari kita pergi. Zhao Feng melepaskan kaki Wang Xiaoguai di udara. Celepuk. Wang Xiaoguai jatuh, menciptakan lubang berbentuk manusia di tanah. Meskipun alam roh sejati yang normal mungkin akan mulai berdarah karena hal seperti itu, tidak ada yang mengkhawatirkannya. Pada hari yang sama, total 6 jenius naga sejati pergi bersama dari markas utama agama darah besi. Kelompok itu semua memiliki binatang terbang langka yang terbang dengan kecepatan ekstrim menuju benua tengah. Mereka semua telah membuat perbaikan besar, jadi mereka tidak takut akan bahaya apapun dalam perjalanan. Selanjutnya, mereka memiliki Zhao Feng. Tak satu pun dari mereka memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan. 2 bulan kemudian, kelompok 6 akhirnya tiba di benua tengah. Zhao Feng menghitung bahwa jarak antara daerah awan dan negara besar Canopi tidak jauh lebih besar dari jarak antara negara besar Canopi dan benua tengah. Ini karena benua tengah dekat dengan setiap bagian lain dari benua, jadi itu adalah tempat terbaik untuk mengadakan pesta teh. Saya mendengar bahwa benua tengah adalah yang terkuat dan paling jenius. Misalnya, orang suci bermata 3 dan Yu Tianhao sama-sama berasal dari benua tengah. Jiang Sanfeng berkata, meskipun mereka semua telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci, mereka belum banyak pergi ke benua tengah. Kami akan tiba setelah melintasi 3 atau 4 negara kuat lainnya. Pangeran Jin mengeluarkan peta dan keenamnya segera melintas di langit. Sua, sua, 2 sosok gelap buram muncul di hutan suram beberapa ratus mil jauhnya. Salah satunya adalah perempuan berbaju hitam sementara yang lain adalah sosok tinggi mengenakan mahkota hitam. Penatua, mereka hanya beberapa anak nakal, dan yang terkuat hanya berada di peringkat tuan sejati tahap awal. Mengapa Anda perlu mengejar mereka secara pribadi? Aku bisa pergi dan menangkap mereka atau membunuh mereka sekarang. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Bocah-bocah ini memiliki aura token pemimpin divisi bulan merah dan sepertinya baru saja tiba di benua tengah. Aliansi Suci telah menggunakan token ini sebelumnya untuk menyergap para ahli kami. Jangan membuat gerakan gegabah. Kota Suci Matahari Emas. Di udara di atas sungai di bagian utara benua tengah, 6 dari Canopi Great Country duduk di atas kuda terbang mereka saat mereka menuju ke tujuan mereka. Zhao Feng diam-diam berkultivasi sebagian besar waktu. Sejak dia kembali dari reruntuhan Sein Ungu, dia telah memahami warisan dari tablet batu petir angin dan tombak kekaisaran es. Yang pertama adalah teknik kultivasinya sementara yang terakhir membantu kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng terutama berfokus pada tablet batu petir angin karena lebih lengkap. Tidak banyak warisan yang bisa dibandingkan dengan kecepatan kaisar petir angin. Informasi Ice Imperial Spear kabur dan tidak lengkap, jadi dia terutama berfokus pada cara menggunakan senjata kelas bumi ini. Kekuatan angin dan petir Zhao Feng memiliki aura ungu samar yang menggantikan sekitar 1/20 warna biru. Bahkan dengan jumlah yang sedikit, Zhao Feng sangat gembira, karena itu berarti dia sedang menuju ke tingkat berikutnya, angin dan kilat berwarna ungu. Menurut informasi di dalam warisan, warna ungu mengandung maksud penghancuran, menyebabkan output kerusakan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Siapapun yang terluka karenanya akan sulit untuk pulih. Zhao Feng tahu bahwa kekuatan di setiap level bisa berbeda beberapa lusin kali lipat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya melalui benih hati gelap, Tuan, kita dapat menemukan lebih banyak sumber daya setelah memasuki benua tengah. Aku sudah selesai memperbaiki 3 mayat hantu True Lord Rank. Sejujurnya, pesta teh hanyalah salah satu alasan Zhao Feng datang ke benua tengah. Benua tengah memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat membantu kultivasinya dan dengan rencana 100 mayatnya. Jika kekuatan Zhao Feng bisa melangkah lebih jauh, dan jika rencana 100 mayatnya selesai, tidak akan ada kekuatan yang tidak akan takut padanya.
Pemimpin Divisi Kerangka. Suara Zhao Feng tiba-tiba menjadi dingin saat terdengar di hati pemimpin Divisi Kerangka melalui benih hati gelap. Pemimpin Divisi Kerangka cegukan. Ia merasakan sensasi berbahaya di jiwanya. Zhao Feng hanya membutuhkan satu pikiran untuk membunuhnya. Zhao Feng, kamu. Tubuh pemimpin Divisi Kerangka itu membeku ketakutan. Pemimpin Divisi Kerangka dan kekuatan jiwa dan pemahaman Zhao Feng tentang dao jiwa tidak jauh berbeda. Tetapi Zhao Feng telah menanam benih hati gelap di kedalaman jiwa pemimpin Divisi Kerangka, membuatnya sehingga yang terakhir tidak bisa menolak. Sepertinya kami telah dilacak oleh seseorang, dan itu mungkin terkait dengan aura tertentu yang datang darimu. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Mata spiritual Tuhannya mulai memeriksa pemimpin Divisi Kerangka di dalam 10.000 mutiara hantu. Aura pada pemimpin Divisi Kerangka terlalu kompleks sehingga Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan mereka sebelumnya. Tetapi setelah memasuki benua tengah, mata spiritual Tuhannya merasakan sesuatu yang berbahaya. Mendengar ini, pemimpin Divisi Kerangka terdiam sementara api di matanya melonjak. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Saya tidak keberatan menyerahkan budak yang tidak setia. Zhao Feng berkata dengan santai. Meskipun pemimpin Divisi Kerangka sangat berguna dan dapat pulih kembali ke alam inti asal dalam 1 atau 2 tahun, Zhao Feng akan memilih hidupnya sendiri daripada itu. Mungkin itu token pemimpin Divisi Bulan Scarlet. Pemimpin Divisi Kerangka mengulurkan token merah darah transparan. Token itu tampaknya tidak memiliki bobot, menentang hukum fisika saat melayang di 10.000 mutiara hantu. Ini memang unik. Zhao Feng merasakan aura tersembunyi dari token yang terhubung dengan aura pemimpin Divisi Kerangka. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak bisa merasakannya. Pemimpin Divisi Kerangka menghela nafas, indramu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Token pemimpin Divisi Bulan Scarlet ini dibuat menggunakan auraku dan beberapa bahan khusus dari dunia luar. Siapapun yang bisa merasakannya setidaknya berada pada level pemimpin divisi. Token pemimpin Divisi Bulan Merah. Zhao Feng menarik napas dingin sambil mendengarkan. Ini berarti orang yang melacaknya adalah pemimpin divisi, atau bahkan mungkin lebih kuat. Patriark Agama Iblis Bulan Merah sendiri bisa berada di dekatnya dan bisa merasakan keberadaan token pemimpin Divisi Bulan Merah. Tentu saja, Zhao Feng bisa mengecualikan Patriark jika Patriark yang mengawasinya, dia pasti sudah menyerang. Tidak ada yang perlu diwaspadai oleh Patriark Agama Setan Bulan Merah. Ini berarti bahwa orang yang telah menguncinya tidak akan lebih kuat dari pemimpin Divisi Kerangka. Paling buruk, itu hanya akan menjadi penguasa yang pulih. Tapi kamu bersembunyi di 10.000 mutiara hantu dan terpisah dari luar. Bagaimana mereka bisa merasakan sesuatu? Zhao Feng bertanya. Dia tidak percaya bahwa pemimpin Divisi Kerangka bisa melepaskan auranya dari dalam 10.000 mutiara hantu ke dunia luar. Token pemimpin Divisi Bulan Scarlet adalah bagian dari diriku dan, karena aku berinteraksi denganmu, aura juga ada padamu, dan bahkan 10.000 mutiara hantu. Selain itu, teknik yang digunakan untuk membuat token bahkan tidak berasal dari benua bunga Azure. Ini sebenarnya dari warisan Bulan Merah. Ia juga memiliki banyak kemampuan lainnya. Misalnya, ia dapat mengirim pesan dalam jarak tertentu, dan jika Anda membunuh saya, aura token akan mendarat pada Anda. Para ahli dari agama iblis Bulan Merah kemudian akan datang untuk membunuhmu. Pemimpin Divisi Kerangka menjelaskan. Setelah mendengar ini, Zhao Feng lebih terkejut tentang seberapa besar dunia ini. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menghancurkan token atau membuangnya. Pemimpin Divisi Kerangka berkata. Zhao Feng tanpa ekspresi saat dia mulai berpikir. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami token pemimpin Divisi Bulan Scarlet saat ini. Jika saya menghancurkan token, itu hanya akan membuat mereka curiga dan mereka mungkin akan langsung menyerang. Jika aku membuangnya, siapa yang tahu tanda apa yang mungkin ditinggalkan oleh pemimpin Divisi Kerangka itu? Pikiran Zhao Feng bergejolak, dan dia segera memiliki rencana yang berani. Singkirkan tokennya untuk saat ini. Zhao Feng memerintahkan. Pemimpin Divisi Kerangka tidak bisa tidak terkejut. Zhao Feng tahu bahwa token itu mungkin sangat berbahaya, tetapi dia tidak panik dan menghancurkannya. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhao Feng, tetapi ia melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Zhao Feng. Setidaknya saya memiliki gerakan pembunuhan di lengan baju saya. Mari kita bermain dengan mereka untuk sementara waktu. Zhao Feng perlahan menutup matanya dan mengabaikan aura berbahaya yang datang dari belakang. 5 jenius naga sejati lainnya tertawa dan bercanda selama perjalanan, tidak mengetahui bahaya yang mereka hadapi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam periode waktu ini, kelompok itu memang merasa bahwa benua tengah lebih maju daripada benua utara. Pada hari ini, kuda terbang yang mereka duduki melewati sungai, dan sebuah kastil emas yang bersinar muncul di depan mata mereka. Kastil emas metalik bersinar samar dan bisa dilihat dari beberapa ribu mil jauhnya. Kota suci matahari emas. Disinilah pesta teh diadakan.
Kota suci matahari emas tampaknya dibuat dari bahan unik dari dunia luar dan dibuat oleh Kaisar Langit Bermata Tiga yang legendaris. Ini memiliki setidaknya beberapa ribu tahun sejarah. Semua orang mulai memeriksa kota dengan cermat. Zhao Feng pernah mendengar Timo berbicara tentang kota suci matahari emas sebelumnya. Pemilik kota ini memiliki garis keturunan mata terkuat di benua itu, keluarga matahari emas. Ini berarti bahwa orang suci bermata tiga mengadakan pesta teh di kandang sendiri. Dia memenangkan 2 pertemuan naga sejati suci terakhir, dan keluarga matahari emas adalah keluarga di bawah 10 kekuatan utama benua. Tidak ada yang meragukan apakah mereka berhak mengadakan tea party. Zhao Feng menemukan bahwa aura berbahaya mulai memudar setelah semakin dekat dengan kota suci matahari emas. Tampaknya ahli agama iblis bulan merah waspada terhadap kota suci matahari emas. Keluarga matahari emas. Pemimpin divisi kerangka di dalam 10.000 mutiara hantu itu penuh dengan kebencian, tetapi juga penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Zhao Feng terkejut. Bahkan seseorang sekuat pemimpin divisi kerangka tampaknya takut pada keluarga matahari emas. Apakah pemimpin divisi kerangka kalah dari keluarga matahari emas di beberapa titik? Saat binatang terbang itu mendekati kota suci matahari emas. Zhao Feng dan rekan-rekannya terbang di udara dan turun ke kota suci matahari emas. Golden Sun Secret City secara teknis adalah kastil besar milik sebuah keluarga. Begitu Zhao Feng dan rekan-rekannya mendekat, mereka menarik perhatian para ahli penjaga. Keenam dari mereka sangat muda dan berada di alam roh sejati. Salah satunya bahkan adalah True Lord Reng. Kelompok mereka sudah cukup untuk membuat gangguan bahkan di tempat ini. Kirim pesanan agar Zhao Feng yang luar biasa telah tiba di kota suci matahari emas. Keajaiban luar biasa Zhao Feng telah tiba. Satu demi satu suara terdengar di seberang kastil. Jelas bahwa Zhao Feng mudah dikenali. Saat keluarga matahari emas menjadi tuan rumah pesta teh, mereka membuat persiapan. Hanya dalam beberapa napas, keluarga matahari emas pecah dalam kekacauan. Ini terutama terjadi pada generasi muda. Begitu Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba, mereka diperiksa oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, dan teman-temannya merasa sedikit takut, ada juga perasaan senang dan bangga. Perasaan dikagumi dan dihormati oleh keluarga papan atas tak terlukiskan. Dia Zhao Feng, seorang keajaiban Tuhan. Bahkan Saint kita tidak mendapatkan gelar itu saat itu. Sebagian besar tatapan di dalam kastil adalah kekaguman dan rasa hormat. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan True Lord Reng yang begitu muda di dalam benua. Zhao Feng ini cukup arogan. Garis keturunan matanya menyapu seluruh Secret True Dragon Gathering, tapi sekarang dia memasuki wilayah garis keturunan mata terkuat. Tentu saja, ada sejumlah kecil tatapan menghina. Zhao Feng dengan santai melayang ke dalam kastil, tidak peduli dengan inspeksi keluarga matahari emas. Zhao Feng. Tangisan datang dari generasi muda keluarga Golden Sun. Orang suci bermata tiga. Zhao Feng. Keseluruhan Golden Sun City menjadi diskusi. Seorang keajaiban luar biasa pasti akan menjadi protagonis di tea party. Selanjutnya, pendatang baru ini adalah yang termuda dari 5 keajaiban luar biasa. Meskipun ada pasangan keajaiban luar biasa lain yang hadir, ketenaran mereka masih sedikit dibandingkan dengan Zhao Feng. Ini adalah jenius naga sejati terkuat yang ada. Semua orang di Golden Sun Secret City berteriak dan mendidih karena kegembiraan. Di dalam kota, di atas menara logam, ada beberapa sosok yang menatap Zhao Feng dan kawan-kawan dari jauh. Zeze, Jinyang Sengtian, sepertinya penyambutan Zhao Feng ini di dalam rumahmu bahkan lebih besar dari milikmu sendiri. Dan Anda bahkan berbicara dengan istana 3 orang suci tentang bagaimana semua orang menobatkan Anda sebagai pemimpin generasi muda. Seorang pemuda beralis tebal mengejek. Sosok-sosok yang hadir semuanya menoleh ke arah seorang pemuda berambut emas. Pemuda berambut emas ini memiliki ekspresi dingin dan arogansi, serta mata ketiga yang tertutup di dahinya. Dia adalah orang suci bermata 3. Anda dari dunia luar, jangan ikut campur dalam tea party. Bersiaplah untuk menonton pertunjukan. The Three Saint memperingatkan pemuda beralis tebal itu. Saudara Jinyang, Anda belum pernah muncul di seluruh benua selama lebih dari 10 tahun. Itu normal bagi orang-orang ini untuk melupakan namamu. Sebuah suara yang jelas terdengar dari keindahan es di dekatnya. Kulitnya sesempurna es dan dia memancarkan aura yang sepertinya membekukan udara. Namun, tatapannya mengandung kehangatan dan kekaguman saat dia melihat ke arah orang suci bermata 3. Sangat jarang melihat Dewi Bingwei memiliki ekspresi seperti itu. Saudari Bingwei, kamu terlalu banyak berpikir. The Three Saint mengambil kembali pandangannya dan tersenyum, Zhao Feng ini bukan lawan saya yang sebenarnya. Kekuatannya berasal dari garis keturunan matanya, jadi hasilnya sudah diputuskan. Saya hanya memiliki satu lawan sejati di seluruh benua bunga Azure, dan itu adalah Yu Tianhao.
Kebingungan melintas di mata Dewi Bingwei setelah dia mendengar ini. Penampilan Zhao Feng dan Yu Tianhao tidak jauh berbeda. Tampaknya bias bahwa orang suci bermata tiga menganggap Yu Tianhao sebagai lawan tetapi bukan Zhao Feng. Dewi Bingwei secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Zhao Feng dan kemampuannya untuk menciptakan keajaiban. Dia khawatir bahwa orang suci bermata tiga akan meremehkan Zhao Feng. Di antara semua keluarga di benua itu, hanya garis keturunan pertarungan surga yang tak tertandingi yang sebanding dengan garis keturunan mata suciku. Orang suci bermata tiga memiliki harapan di matanya saat dia mengingat kejayaan keluarganya sebelumnya. Garis keturunan surga yang tak tertandingi. Bahkan pemuda beralis tebal pun tertarik. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang garis keturunan seperti itu? Dewi Bingwei bertanya. Karena garis keturunan pertarungan surga yang tak tertandingi bukanlah garis keturunan normal, itu telah melampaui batas garis keturunan normal. Lebih tepatnya, ini lebih merupakan niat, ini adalah raja pertempuran. Setelah satu muncul, mereka tidak akan menemukan kecocokan di era yang sama. Namun, kemungkinan garis keturunan ini muncul sangat rendah. Dan bahkan kemudian, itu biasanya hanya garis keturunan Heaven Battling yang normal. Orang suci bermata tiga menghela nafas. Mendengar ini, semua orang mengerti. Dalam hal garis keturunan, hanya keluarga Yu benua yang memiliki kesempatan untuk melampaui keluarga Golden Sun. Yu Tianhao memiliki garis keturunan itu. Setidaknya dia memiliki tanda-tandanya, tapi bagaimanapun juga, dia adalah lawan yang pasti akan aku kalahkan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga Golden Sun selama beberapa generasi akan dilakukan oleh saya. Niat pertempuran melonjak di mata Triai Sein. Mendengar ini, Dewi Bingwei mulai berpikir. Dia telah mendengar tentang permusuhan antara keluarga Golden Sun dan keluarga Yu. Keluarga Golden Sun dan keluarga Yu adalah dua keluarga terkuat di benua itu, dan mereka telah bertengkar satu sama lain selama lebih dari 1000 tahun. Keluarga Yu biasanya berada di atas angin, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir. Misalnya, ayah orang suci bermata tiga benar-benar dihancurkan oleh penguasa Yu Xingchen. Bagaimanapun, generasi ayah dari orang suci bermata tiga memiliki garis keturunan mata suci yang tidak murni, jadi mereka tidak memiliki penguasa. Namun, Triai Sein berbeda. Garis keturunan matanya adalah yang paling murni setelah Kaisar Langit bermata tiga. Konflik ini adalah mengapa orang suci bermata tiga memandang Yu Tianhao sebagai lawan sejati meskipun dia berpikir bahwa Yu Tianhao tidak akan menjadi tantangan. Zhao Feng! Zhao Feng! Teriakan dari dalam kastil mulai tenang dan keluarga Golden Sun telah mengirim orang untuk menyambut Zhao Feng dan teman-temannya. Ada lusinan jenius naga sejati yang hadir, termasuk banyak jenius dari seluruh benua tengah. Para jenius naga sejati diberi kamar tamu yang terhormat. Zhao Feng, kamu akhirnya di sini. Beberapa jenius naga sejati dan bahkan beberapa keajaiban luar biasa datang untuk menyambut Zhao Feng. Zhao Feng menoleh dan melihat bahwa si Cheng Tian dan Tan Tan Lanyu sudah tiba. Dia juga sudah melihat Dewi Bingwei ketika dia memasuki kota. Selain mereka, para jenius tingkat atas seperti Mo Tianyi, Chang Yuyue, dan kawan-kawan, semuanya ada di sini. Sampai sekarang, hanya Yu Tianhao dari 5 keajaiban luar biasa yang tidak ada di sini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai tempat itu dan tidak menemukan tanda-tanda Xin Wuheng, menyebabkan dia merasa sedikit menyesal. Rupanya, Xin Wuheng belum kembali setelah memasuki warisan-warisan surga. Zhao Feng tidak tertarik lagi, karena dua orang yang paling dia nantikan adalah Xin Wuheng dan Yu Tianhao. Si Cheng Tian sangat hangat terhadap Zhao Feng dan terus berterima kasih padanya. Selama tahap kedua dari pertemuan naga sejati suci, keduanya telah bertarung, dan Zhao Feng bahkan telah menyelamatkan yang terakhir. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari telah berlalu. Tanggal mulai asli tiba tetapi tea party tidak dimulai. Zhao Feng berada dalam pengasingan dan tidak memperhatikan hal itu, tetapi semua jenius dari benua yang berbeda sudah dalam diskusi. Di kamar tamu terhormat keluarga Golden Sun. Dewi Bingwei, kapan tea party akan dimulai? Kerumunan bertanya. Dewi Bingwei telah muncul di kamar tamu terhormat. Mengingat bahwa Yu Tianhao dan beberapa jenius naga sejati lainnya belum tiba, pesta teh akan ditunda selama beberapa hari. Dewi Bingwei memiliki ekspresi minta maaf. Lagi pula, ada beberapa keajaiban luar biasa yang hadir yang berada di level yang sama dengannya. Oh well, kita akan menunggu beberapa hari lagi untuk Yu Tianhao. Ini akan menjadi kurang menarik tanpa lawan yang begitu kuat. Suara si Cheng Tian bersenandung. Dia dan Tan Tan Lanyu saling memandang dan tidak memprotes. Yu Tianhao selalu menjadi pemimpin dari keajaiban luar biasa, dan yang lainnya sudah menunggu beberapa saat untuk menantangnya. Beberapa hari lagi tidak masalah. Selanjutnya, para jenius naga sejati lainnya yakin akan peningkatan mereka setelah kembali dari warisan. Seperti ini, mereka menunggu 3 atau 4 hari lagi untuk Yu Tianhao, tetapi dia tidak pernah muncul. Yu Tianhao datang terakhir kali,
mengapa dia tidak datang kali ini? Aneh, aku belum pernah mendengar Yu Tianhao muncul sama sekali dalam setengah tahun terakhir. Para jenius naga sejati berdiskusi. Setelah menunda 10 hari lagi, para jenius naga sejati menjadi tidak sabar. Beberapa bahkan bersiap-siap untuk pergi. Wakil Patriark, pesta teh terus ditunda. Apakah kita masih akan menunggu? Jiang Sanfeng bertanya. Zhao Feng berbicara, pesta teh hanyalah pertemuan kecil. Kita tunggu 3 hari lagi. Jika masih belum dimulai, maka kita akan kembali ke Canopy Great Country. Menjadi satu-satunya yang sebanding dengan Yu Tianhao, kata-kata Zhao Feng sangat kuat. Kata-katanya segera didukung oleh banyak orang lain. Itu benar, jika Tea Party tidak diadakan dalam waktu 3 hari, kita akan pergi. Si Cheng Tian adalah yang pertama setuju, dan Tan Tan Laiyue, Mo Tianyi, dan teman-temannya juga mendukungnya. Dalam situasi ini, Dewi Bingwei dan orang suci bermata 3 tidak bisa duduk diam lagi. Orang suci bermata 3 harus keluar secara pribadi untuk menenangkan para jenius naga sejati. Bisakah semua orang memberiku wajah dan menunggu 10 hari lagi? The Triacein berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat rambutnya bersinar dalam cahaya. Mata ketiga di dahinya berkedut dan mengeluarkan aura misterius yang membuat garis keturunan banyak orang jenius bergetar. Bagaimanapun, dia adalah pemenang dari 2 pertemuan naga sejati suci, dan dia adalah generasi yang lebih tua. Banyak orang waspada dan menghormati kekuatan dan namanya. Baiklah, 10 hari lagi. Si Cheng Tian, Tan Tan Lanyu, dan teman-temannya tidak bisa langsung menolak Triacein, jadi mereka setuju. Zhao Feng berdiri di tengah kerumunan tanpa ekspresi. Besar, senyum muncul di wajah orang suci bermata 3 saat dia mengamati kerumunan dengan arogan. Dia tidak menaruh salah satu dari mereka di matanya, termasuk keajaiban luar biasa. Bagaimanapun, dia lebih tua dari mereka dan dia telah berkultivasi di istana 3 orang suci selama lebih dari selusin tahun. Pengetahuannya tentang dunia melebihi pengetahuan dasar benua. Namun, alis Triacein berkerut saat tatapannya mendarat pada seorang pemuda berambut biru. 5 keajaiban luar biasa adalah pemimpinnya. Si Cheng Tian dan Tan Tan Lanyu keduanya bereaksi. Hanya Zhao Feng yang tidak bereaksi. Zhao Feng, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan? The Triacein menyipitkan matanya. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir True Lord Rank dan garis keturunan mata sucinya telah terbangun ke tahap ketiga. Dia hampir tak tertandingi di bawah Origin Core Realm. The Triacein melepaskan sedikit auranya, yang sudah cukup untuk membuat prodigi yang luar biasa tidak nyaman. Kamu adalah pembawa acara Tea Party, tentu saja aku tidak punya keluhan. Kata Zhao Feng. Itu bagus. Meskipun orang suci bermata 3 tidak puas dengan sikap Zhao Feng, yang terakhir tidak menentangnya, yang membuatnya menghela nafas. Tapi aku sudah memutuskan untuk kembali ke benua utara setelah 3 hari. Bahkan jika Tea Party belum dimulai saat itu, aku masih ingin menyaksikan garis keturunan mata terkuat di benua itu. Saya harap Triacein tidak akan menolak saya. Langkah mundur, teknik mencuri mata terlarang. Bahkan jika Tea Party belum dimulai saat itu, aku masih ingin menyaksikan garis keturunan mata terkuat di benua itu. Saya harap Triacein tidak akan menolak saya. Kata-kata Zhao Feng tiba-tiba berubah saat dia menatap langsung ke tuan rumah tanpa ekspresi apapun. Mendengar ini, hati para jenius naga sejati saat ini berdebar. Banyak yang melihat ke arah pemuda berambut biru dengan kaget. Tidak ada yang akan mengira bahwa Zhao Feng akan melawan orang suci bermata 3 dan kemudian meminta spar. Suasana seketika menjadi tegang. Zhao Feng ini, sama sekali tidak memberi wajah orang suci bermata 3 itu. Keberanian apa? Menantang langsung pemenang 2 pertemuan naga sejati suci. Hehe, Triacein sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci pertamanya, Zhao Feng bahkan belum lahir. Ekspresi para jenius dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak berpikir peluang Zhao Feng terlihat bagus, mereka harus mengakui bahwa jika ada orang yang bisa menantang orang suci bermata 3, itu adalah Zhao Feng. Zhao Feng, sepertinya kamu tidak memberiku wajah apapun. Ekspresi Triacein meredup. Mata ketiga yang tertutup tiba-tiba menunjukkan retakan, memancarkan aura garis keturunan yang dominan dan kuat. Para jenius naga sejati merasakan tekanan saat hati mereka berkedut. Garis keturunan mata suci 3 mata suci hanya terbuka sedikit dan aura menakutkan sudah cukup untuk membuat garis keturunan lainnya gemetar gelisah. Jadi, ini adalah garis keturunan mata terkuat di benua ini. Bahkan keajaiban luar biasa merasa sulit bernapas. Si Cheng Tian dan Tan Tan Lanyu terkejut saat wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan kegembiraan. Garis keturunan mata suci Sein bermata 3 ini telah terbangun ke tahap ketiga. Tuobaki dan pria bermata hantu, penerus dari 2 keluarga garis keturunan mata lainnya, mengedarkan garis keturunan mata mereka untuk menentang tekanan ini. Namun, di depan garis keturunan mata terkuat di benua itu,
baik Tuobaki dan pria bermata hantu itu merasa tidak berdaya. Aura mata ketiga tidak terfokus pada satu orang, itu hanya memenuhi seluruh area. Dia tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua jenius naga sejati sendirian. Namun, ada satu orang yang tidak tergerak. Memberimu wajah. Aku akan melakukannya jika kamu mengalahkanku. Wajah Zhao Feng menjadi dingin. Di depan garis keturunan mata tiga mata orang suci, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru yang menusuk tulang, dan danau dalam dimensi mata kirinya telah meluas hingga 17 atau 18 yard. Danau itu penuh dengan gelombang kacau, yang mewakili kekuatan jiwa Zhao Feng yang hampir sebanding dengan penguasa. Peng! Dua aura bentrok di udara. Aura biru terlihat menahan bola emas. Emas berapi-api dan biru sedingin es bentrok, semakin menekan para jenius naga sejati. Kekuatan garis keturunan mata yang sangat kuat. Tuobaki dan pria bermata hantu itu tercengang. Kekuatan garis keturunan mata mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Zhao Feng dan orang suci bermata tiga. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Emas melambangkan orang suci bermata tiga dan biru melambangkan Zhao Feng. Setelah beberapa napas, kekuatan garis keturunan mata bocah ini sepertinya tidak lebih lemah dariku. Mata ketiga di dahi Triai Sein mulai terbuka lagi. Sepertinya lubang yang bisa menyebabkan kehancuran di mana saja. Meskipun kekuatan garis keturunan matanya terus meningkat, dia masih tidak bisa menekan Zhao Feng. Pada saat ini, semua ahli di dalam kota suci matahari emas terkejut. Bentrokan antara Zhao Feng dan orang suci bermata tiga terlalu menakutkan. Mereka yang memiliki garis keturunan mata merasakan sensasi ini lebih kuat. Di atas tembok kota-kota suci matahari emas, ada garis keturunan yang begitu kuat di luar tiga keluarga. Seorang pria parubaya berjubah emas berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat ke kejauhan saat kejutan melewati matanya. Penampilan pria parubaya itu mirip dengan orang suci bermata tiga, dan dia memiliki mata ketiga di dahinya. Dia adalah kepala keluarga saat ini, ayah dari orang suci bermata tiga. Zhao Feng ini jauh lebih muda dari Seng Tian dan potensi garis keturunan matanya tidak terukur. Lebih jauh lagi, mata kirinya tampak sangat unik, hampir seolah-olah dia tidak dilahirkan dengan itu. Helaan napas terdengar di samping telinganya. Kepala keluarga Golden Sun berbalik. Seorang penatua yang mengenakan topi rumput muncul di sebelahnya. Penatua pertama, kepala keluarga Golden Sun membungkuk dan kemudian bertanya dengan tatapan bingung, tidak dilahirkan dengan itu. Mungkinkah itu dicuri, atau mungkin semacam mutasi? Manusia normal yang belum memiliki garis keturunan mata tidak akan bisa mencapai level ini secepat ini jika itu adalah mutasi. Penatua bertopi rumput menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Golden Sun setuju. Tidak peduli berapa banyak mata manusia bermutasi, itu tidak bisa menjadi begitu menakutkan begitu cepat. Namun, jika itu adalah seseorang yang sudah memiliki garis keturunan mata, maka kemungkinannya tinggi. Masalahnya adalah mata kanan Zhao Feng sangat normal, jadi garis keturunan matanya kemungkinan besar didapat di kemudian hari. Mungkinkah teknik mencuri mata? Kepala keluarga Golden Sun berseru. Teknik mencuri mata itu kejam dan terlarang. Belum lagi, bagaimana seorang manusia bisa mencuri garis keturunan mata yang begitu kuat? Penatua topi rumput menolak proposal ini. Pada saat yang sama, di kamar tamu terhormat keluarga Golden Sun, bentrokan Zhao Feng dan orang suci bermata tiga telah berlangsung beberapa kali dan pemenangnya masih belum bisa diputuskan. Garis keturunan mata Zhao Feng sudah cukup kuat untuk melawan orang suci bermata tiga. Adegan ini membuat hati banyak orang jenius tidak bisa tenang. Bagaimanapun, orang suci bermata tiga jauh lebih tua dari Zhao Feng. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari generasi yang sama. Zhao Feng, tidak heran kamu memiliki keberanian seperti itu. Namun, kekuatan garis keturunan mata tidak ditentukan hanya dengan ini. Mata ketiga di dahi Triai Sein mulai terbuka lebih lebar. Seberkas cahaya emas transparan tampaknya terbentuk, menciptakan tekanan bagi tubuh dan jiwa. Garis keturunan mata orang suci bermata tiga ini tampaknya mampu menyerang jiwa dan dunia fisik. Hati Zhao Feng menegang dan terasa berat. Mata spiritual Tuhannya lebih didasarkan pada sisi spiritual sedangkan mata suci tiga mata seimbang terhadap keduanya. Berhenti. Teriakan dingin terdengar di udara dan niat dingin mendinginkan udara. Para jenius naga sejati cegukan saat darah mereka tampak membeku. Dewi Bingwei muncul di antara Zhao Feng dan orang suci bermata tiga, menciptakan ular es yang menghubungkan keduanya. Aura es yang kuat sepertinya membekukan udara. Bahkan bentrokan garis keturunan mata Zhao Feng dan orang suci bermata tiga tampaknya membeku. Dewi Bingwei ini mencapai peringkat tuan sejati, dan kendalinya terhadap es telah mencapai tingkat lain. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk menghentikan rasa dingin di dalam tubuhnya. Dia harus menghentikan bentrokan dengan Triai Sein. Meskipun sepertinya Dewi Bingwei menghentikan pertempuran, aura dinginnya sebenarnya lebih mengarah ke Zhao Feng. Jika Zhao Feng terus bertarung,
kemungkinan besar dia akan diserang oleh orang suci bermata tiga dan Dewi Bingwei. Saudari Wei, apa yang kamu lakukan? Alis orang suci bermata tiga berkerut saat dia melihat ke arah Dewi Bingwei, bingung. Meskipun kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng tidak lebih lemah darinya, orang suci bermata tiga yakin dengan kemampuannya, dan bukan hanya karena kemampuan unik garis keturunan mata sucinya. Itu juga karena dia berasal dari keluarga garis keturunan mata terkuat di benua itu, dan mereka memiliki teknik terbaik. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memperoleh garis keturunan mata dibandingkan dengannya? Kakak Jinyang, kita adalah tuan rumahnya, dan jika kita mulai bertarung bahkan sebelum kita memulai pesta teh, kita akan kehilangan muka. Dewi Bingwei meminta maaf kepada orang suci bermata tiga saat dia menjelaskan kepada kelompok itu. Semua orang yang hadir setuju. Zhao Feng masih belum benar-benar memutuskan apakah dia ingin berpartisipasi dalam Tea Party atau tidak. Tindakan provokatif The Three Saint memiliki tanda-tanda intimidasi. Jika Zhao Feng adalah orang normal, dia pasti sudah dipermalukan oleh orang suci bermata tiga. Kakak Wei benar. Sebagai tuan rumah, aku tidak boleh bergerak sebelum pesta teh dimulai atau aku akan terlihat seperti pengganggu. Kata orang suci bermata tiga. Zhao Feng berdiri diam tapi melirik ke arah Dewi Bingwei. Dewi Bingwei telah memikirkan semuanya. Jika orang suci bermata tiga menang sekarang, akan ada diskusi tentang dia sebagai pengganggu, dan jika dia kalah, wajah apa yang akan dia miliki untuk terus menjadi tuan rumah pesta teh. Yang paling penting adalah bahwa bentrokan antara Three Saint dan Zhao Feng sebenarnya tidak sepihak. Jika tidak, Dewi Bingwei akan senang melihat orang suci bermata tiga mempermalukan Zhao Feng. Seperti yang dikatakan Zhao Feng, kami akan menyelenggarakan Tea Party 3 hari kemudian. Dewi Bingwei tersenyum. Mendengar ini, banyak orang terkejut. Mereka mengira bahwa pesta teh akan ditunda 10 hari lagi, tetapi karena kata-kata Zhao Feng, itu berubah menjadi 3 hari. Mereka memberi Zhao Feng banyak wajah. Di tembok kota jauh, Bingwei memang menaruh hati dan pikirannya dalam hal ini. Dengan mengubah waktu mulai menjadi 3 hari, dia memberi Senger waktu untuk bersiap. Dia akan memiliki banyak peluang untuk mendeteksi kekuatan sejati Zhao Feng. Kepala keluarga Golden Sun terlihat lega. Bagaimanapun, pertempuran antara Zhao Feng dan orang suci bermata tiga berkaitan dengan gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu.